hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini insya Allah kita masuk ke hari keempat ya dari bulan suci Ramadan, dan kita akan masuk ke dalam satu majelis, yaitu majelis ilmu ya, yang mungkin tidak berkaitan langsung dengan fikih puasa, tapi kita bicara fikih toharoh ya. Mungkin ada yang nanya, kok nggak fikih puasa? Fikih puasa udahlah ya, insya Allah dibahas di Tarhib Ramadan ya. Jadi kita bicara tentang fikih toharoh, kita bicara tentang air ya, jenis-jenis air dan cara bersuci dan jenis-jenis najasat. Kalau ada yang bertanya, kenapa kita harus belajar fikih ya? Fikih itu tata cara ibadah. Dan yang namanya thalabul ilmi fardhah ala kulli muslim, menuntut ilmu itu wajib ya, khususnya ilmu agama bagi setiap muslim. Kalau sudah disebut setiap muslim berarti laki dengan perempuan ya. Nah, kalau kita tahu thalabul ilminya fardhah, maka ketika yang fardu berbenturan dengan yang sunnah, maka yang fardu harus diutamakan gitu ya. Seharusnya nih, cuman kadang-kadang karena kita nggak ngerti hukum fikihnya, misal ada kita belum sholat duha, ada kelas ya. Sholat duha hukumnya sunnah atau wajib? Sunnah ya. Ada kelas, kelasnya thalabul ilmi, hukumnya wajib apa sunnah? Belajar hukumnya wajib. Nah, ketika wajib dengan sunnah berbenturan, maka yang wajib harus didahulukan. Ya, ini banyak yang nggak ngerti, banyak yang nggak paham. Makanya kadang-kadang juga malam habis sholat isya ada kelas tuh. Saya ada online semalam juga dengan Bandung. Ya, alhamdulillah yang biasanya rame setengah doang yang datang gitu ya. Kenapa? Yang separuhnya taraweh. Banyak yang nggak ngerti berarti antara belajar dengan taraweh itu hukumnya wajibnya yang belajar. Bukan berarti tarawehnya ditinggalkan. Ya, tapi yang sunnahnya bisa ya nanti dikerjakan sesudah kita talabul ilmi insya Allah ya. Jadi ada skala prioritas antara yang wajib dengan yang sunnah. Nah, kali ini kita belajarnya tentang fikih toharoh. Mungkin banyak juga yang bertanya-tanya ya, kenapa kok fikih toharoh? Ini sangat penting, urgent, karena di dalam Islam kalau kita bicara tentang toharoh, tentang kebersihan itu nomor satu, terutama toharatul qulub, kebersihan hati. Cuman memang kita tidak lagi sedang belajar fikih akbar. Fikih akbar itu pelajaran akidah kalau zaman dulu. Kalau fikih akbar bicaranya tentang toharohnya hati, bersihnya hati. Karena kalau niatnya salah, niatnya nggak bersih, kurang ikhlas, kurang ridho, fawailul lil musallin. Orang salat aja diancam dengan neraka wail. Fawailul lil musallin. Neraka wail bagi yang salat. Kenapa? Ya aladina an salatihim sahun ya. Jadi ternyata orang-orang yang salatnya mengerjakannya dengan kemalasan, terus juga kalau ada orang kelihatannya khusyuk, nggak ada orang ekspres gitu ya. Aladina hum yuraun. Ya, jadinya ketika disebut orang-orang yang lalai dari mengerjakan salat dari waktunya, ketepatan waktunya, nah kemudian juga sahun. Ya, sahun ini memang disebut lalai dari ketepatan waktu sebenarnya, bukan dari masalah masalah khusyuk ya. Kalau khusyuk Allah maafkan karena uh, sekali bersahabat saja kehusyuan suka suka terganggu, apalagi kita gitu ya. Ya, dan yuraun, dan mereka-mereka yang yuraun, yang ria mengharapkan penilaian manusia. Ini semuanya bicara tentang hati. Wa yamna'unal ma'un. Ini juga bicara tentang hati. Melarang orang untuk membantu sesama. Ya, jadinya kok bisa sholatnya tidak berdampak kepada tanha anil fasya'i wal munkar. Tidak berdampak kepada perbuatan, mencegah kita dari perbuatan keji dan munkar, menandakan jarak kita dengan Allah bukan semakin dekat tapi semakin jauh. Nah, ini kalau satu sisi toharoh saja yang kita bahas sangat panjang karena dia akan masuk ke kajian tafsir ya. Nah, dengan kaitannya dengan surat itu toharoh hati. Tapi yang kita bicarakan kalau lagi kita bicara fikih, maka fikih di sini kebanyakan bukan pelajaran akidah, tapi praktek amali, pelajaran ibadah. Makanya sekarang dibagi menjadi fikih fikih ibadah, praktek amal ya. Kalau disebut praktek amal, maka tata caranya, teknisnya. Kita bicara toharo bersucinya, gimana tata cara mandi, gimana tata cara wudhu ya, sampai gimana tata cara tayamum ya. Dan yang disucikan itu apa? Yang disucikan dari najis, yaitu tempat kita, badan kita ya, pakaian kita ya. Itu ketika ingin sholat ya, termasuk kalau kita bicara masalah yang disucikan, alat bersucinya apa gitu ya. Nah, jadi kita masuk ke bab tentang toharoh.
Dan kalau ada yang mengatakan, wah ini kalau udah masuk fikih ini pasti banyak perbedaan pendapat ulama. Bisa nggak usah jangan yang banyak perbedaannya deh, yang satu aja gitu. Pendapat ulamanya satu aja misalnya gitu. Nggak ini kayaknya nggak ngerti kalau udah ada kata Imam Syafi'i, kata Imam Hambali, ada Maliki, ada Hanafi, pusing gitu ya. Maunya satu aja. Nah, susah. Kalau kita bicara fikih, kita harus siap. Ya, harus siap berbicara tentang perbedaan pendapat para ulama dan itu rahmat. Itu kasih sayang Allah buat kita. Karena ternyata dari perbedaan-perbedaan itu membuat lebih fleksibel untuk memilih yang dimudahkan oleh Allah bagi kita kerjakan. Karena untuk satu kondisi mungkin mudah buat orang lain, sulit buat kita. Atau kondisi yang lain mudah buat kita dan sulit buat orang lain. Itulah yang namanya murunatus syariah atau fleksibilitas. Fleksibilitasnya syariah seperti itu. Ya, ternyata untuk satu kondisi mungkin untuk orang hamil dan menyusui sebagai contoh ya, karena kita ada di bulan suci Ramadan. Untuk satu kondisi, untuk orang hamil dan menyusui nggak masalah puasa. Saya salah satunya. Kalau hamil menyusui nggak masalah puasa. Tapi untuk orang lain nggak bisa begitu. Ada yang kondisi fisiknya mungkin nggak mensupport dia untuk puasa atau kondisi janinnya atau kondisi anaknya yang disusui. Jadi ternyata kita tuh berbeda-beda dari sisi fisiknya saja ya. Jadi kemampuan fisik aja kesehatan berbeda-beda dan yang namanya fikih itu akan melihat dari berbagai hal. Jadi harus siap dengan perbedaan pendapat para ulama. Intinya yang berbeda di sini adalah ulama, bukan juhala. Kalau juhala orang jahil, nah nggak usah diikutin perbedaannya. Ya silakan orang jahil berbeda pendapat dalam berbagai hal, nggak usah didengarkan. Tapi kalau ulama yang berbeda pendapat, maka dari pendapat-pendapat itu semuanya benar. Semuanya benar ya. Ketika disebut pendapat-pendapat fikih, perbedaannya begitu banyak dan semuanya benar, jangan malah jadi bingung. Wah, udah disebut semuanya benar, tinggal pilih gitu ya. Tinggal pilih. Nah, kalau udah tinggal pilih sebenarnya kan nyaman. Tapi ada yang bingung. Ustaz aja yang milihin. Saya bingung gitu ya. Ustaz aja yang milihin. Nah, ini lebih repot kalau kita yang disuruh memilihkan. Oke, kita lihat sekarang jenis-jenis air ya. Ini kita masuk sedikit saya singgung supaya lebih terbuka ya, lebih terbuka lagi cara pandang kita terhadap fikih. Orang yang paham ya praktek ibadah disebut faqih. Faqih itu orang yang paham. Konteks pelajarannya namanya fikih gitu ya. Dan kalau orang yang faqih biasanya lebih bijak dibanding murid gitu ya, dibanding orang-orang yang belajar sama si faqih. Sebagai contoh, Imam Malik itu gurunya Imam Syafi'i. Ya, jadi Imam Malik dengan Imam Syafi'i, guru dengan murid tetap ada perbedaan pendapat. Kalau Imam Maliki mengatakan sholat subuh nggak pakai kunut. Kalau Imam Syafi'i mengatakan sholat subuh pakai kunut. Ya, suatu ketika Imam Malik sakit, otomatis Syafi'i sebagai murid santun sekali ya, adabnya harus menjenguk gurunya. Ya, jadi sampailah nih Imam Syafi'i bersama murid-murid dari pesantren Syafi'i ya menjenguk ke pesantren Maliki ya, menjenguk Imam Malik yang sedang sakit. Nah, ketika sampai pesantren Imam Malik itu udah malam. Ya, jadinya Imam Malik memang masih sakit, sudah malam akhirnya mereka sepakat menginap. Ya, karena perjalanan padang pasir ya, jauh sekali. Mereka menginap dan keesokan paginya otomatis harus bangun salat subuh. Imam Malik masih sakit. Ya, jadi siapa yang jadi imam salat subuh? Semua santri sepakat yang jadi imam adalah Imam Syafi'i. Kira-kira salatnya pakai kunut apa enggak? Di pesantren Maliki. Salatnya pakai kunut enggak Imam Syafi'i ini? Ternyata nggak pakai kunut ya, nggak pakai kunut. Nah, ini imamnya nih ya, Imam Syafi'i nggak pakai kunut. Apa yang terjadi begitu sudah mengucap salam, assalamualaikum, assalamualaikum, murid-murid Syafi'i riuh bilang, wahai imam, Anda lupa kunut, kita harusnya sujud sahwi tadi, kenapa nggak sujud sahwi juga, apa kita ulang aja lagi sholatnya. Apa kata Imam Syafi'i, wahai murid-muridku, kita ada di pesantren Maliki. Jadi kalau bicara kunut gak kunut itu bukan bicara rukun sholat ya. Tapi kita bicara ya sesuatu yang sifatnya khilafiyah, berbeda pendapat. Makanya kata Imam Syafi'i, saya sengaja sholat subuh nggak pakai kunut karena kita ada di pesantren Maliki. Bayangkan, tadi yang ribut muridnya, air beriak tanda tak dalam ya. Kalau yang berisik biasanya cetek ilmunya jadinya bingung melihat perbedaan. Nah, jadi kalau yang sudah lebih paham, bayangkan guru-gurunya. Imamnya itu legowo banget meninggalkan kunut ya, meninggalkan kunut karena ada di pesantren
Maliki, ya. Simple aja, bahkan nggak pakai sujud sahwi. Begitu juga kalau kita lihat pernah kan ya Sudes apa Surem itu yang datang ke Indonesia jadi imam taraweh di Istiqlal. Saya lupa Imam Sudes apa Imam Suraim ya. Yang jelas dari Saudi ya. Begitu nyampe Indonesia, dia baca Al-Fatihah itu pakai Bismillahirrahmanirrahim. Padahal kita tahu kalau kita lihat tayangan orang tawaf, ya, apalagi kalau orang taraweh itu tidak ada, dan apalagi yang sudah umroh gitu ya, ataupun haji itu nggak ada satu imam pun di sana yang Bismillahnya jahar, nggak ada Bismillahirrahmanirrahim, nggak, dia Bismillahnya dalam hati, habis itu ya, jadi Bismillahnya sir, habis itu langsung Alhamdulillahirabbil alamin Ar-Rahmanirrahim. Jadi kenapa kok mereka sampai Indonesia Bismillahnya jahar tuh bisa? Bukan masalah bisa nggak bisa. Begitu sampai Indonesia mereka belajar. Orang Indonesia tabiatnya kalau baca Al-Fatihah Bismillahnya harus jahar. Jadi itu yang jadinya kulturnya gitu. Ini menandakan kalau orang yang ilmunya lebih banyak, biasanya harusnya lebih fakih, lebih paham, lebih arif, lebih bijak menghadapi perbedaan. Selagi itu bicara masalah dosa nggak dosa, maka dia ngalah ya. Jadinya semakin tinggi, kayak seperti kita bicara ilmu padi ya, semakin tinggi semakin merunduk. Oke, kita masuk ke dalam fikihnya, macam dan jenis air. Air mutlak. Ya, ini kita bicara tentang alat bersuci, maka alat bersuci di dalam Islam itu yang utamanya adalah air. Bicara alat bersuci, maka utamanya adalah air. Air yang seperti apa? Maka airnya namanya air mutlak. Air mutlak itu yang 3 sifatnya terjaga, yaitu rasa, warna, bau, kosong. Rasa kosong, warna kosong, bau kosong. Ya, jadinya kalau kata orang Malaysia, air kosong. Air kosong itu air putih. Orang Indonesia bilangnya air putih. Kalau sebenarnya yang lebih masuk akal bahasanya bahasa Melayu, Malaysia. Air kosong, air yang sering kita minum, air putih itu namanya air kosong di sana. Kalau kita kan air putih, padahal warna putih itu kan warna susu ya. Oke lah, nggak apa-apa, orang Indonesia mungkin yang agak lebih puitis kali ya. Jadinya air hujan, salju, embun, bilma'i, wasalji, wal barot, di antara air mutlak ya. Air mutlak ini air yang suci dan mensucikan. Kalau air suci banyak, air sirup suci, air sop ayam suci, ya. Tapi apakah mensucikan kita? Bisa dipakai wudhu nggak? Nggak bisa. Yang mensucikan itu bilma iwasal jiwal barot, dan juga air laut, telaga, ya, danau, walaupun lama tergenang dan sudah banyak lumutnya, tapi kalau jumlahnya lebih dari 2 kulah, lebih dari sekitar 40 galon ya, 40 galon lebih, maka dia masuk air mutlak. Air laut kan ada rasanya, Ustazah, asin banget. Kok bisa jadi air mutlak? Begitulah sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Air laut mungkin lebih asin dibanding air sop ayam. Tapi air sop ayam nggak bisa digunakan untuk berwudu ya. Tapi kalau air laut, Rasul yang mengatakan ya, tahurun maitatuhu hilun ma'uhu wa tahurun maitatuhu. Halal ya bangkainya dan suci airnya. Ya, ketika disebutkan tahurun ma'uhu wa hilun maitatuhu. Tahurun ma'uhu, airnya suci, wa hilun maitatuhu, dan semua bangkainya ya, semua bangkainya halal. Ketika disebut bangkainya halal, jangan kaget. Kita kan biasa makan bangkai dari laut. Apa itu? Ikan, ya. Jarang beli ikan yang hidup. Rata-rata kita kalau beli ikan udah terbujur kaku kan di kepang ikan. Itu namanya bangkai. Tapi bangkai ikan halal, ya. Jadi ini jenis-jenis air yang digunakan untuk bersuci ya. Pertama, air mutlak ini wajib. Kita cari air mutlak dulu sebelum masuk kepada air mustakmal. Air mustakmal air yang sudah digunakan. Wah, kalau udah dipakai mandi apa iya ya, apa iya bisa dipakai lagi Ustazah? Bisa. Sebagai contoh aja, kita kadang mau berwudu di sebuah keran yang di bawah keran tadi ada embernya. Ya, jadi di bawah keran ada ember. Kita wudu dari keran. Kita nggak geser embernya. Yang jelas kalau ngeludah nggak ke keran ya, pasti ngeludahnya ke sana, ke tempat, ke ubin, ke lantai. Tapi kalau misalnya air bekas cuci wajah kita masuk ke keran, masuk ke ember, kemudian bekas cuci tangan kita masuk ke ember, bekas usap kepala kita masuk ke ember, air yang di ember boleh nggak digunakan untuk bersuci? Boleh. Air mustakmal boleh digunakan dengan catatan. Catatannya apa? 3 sifat air mutlak terjaga, yaitu rasa, warna, bau, kosong. Tidak berasa, tidak berwarna, tidak berbau. Ya, itu catatannya. Jadi ini penting. Air mutlak. Air yang bercampur dengan barang yang suci. Nah, justru ini yang jadi catatan. Misal anak kita masuk kamar mandi, mainin sabun, nyemplung ya di ember.
nyemplungnya lumayan lama semalaman. Itu biasanya besok pagi kita sudah lihat ada yang ngapung-ngapung warnanya putih gitu ya. Sabunnya sabun batang. Ya, terus pas kita lihat, wah itu yang air di embernya warnanya udah rada-rada putih, rada butek. Warnanya sudah berubah, ya. Rasa, warna, baunya harum. Nah, ini sudah bukan air mutlak. Airnya suci tapi tidak mensucikan. Airnya suci tapi tidak mensucikan, tidak bisa digunakan untuk bersuci. Ya, bersuci itu apa sih? Bersuci itu tiga. Bersuci itu istinja. Kalau kita sering nyebut bahasanya cebok gitu ya. Habis BAB BAK. Bersuci itu istinja, bersuci itu berwudu, bersuci itu mandi. Saya ulang sedikit ya. Bersuci berarti istinja, wudu, mandi. Sering nggak kita mandi apalagi di masa-masa pandemi ya? Pakai antiseptik airnya. Airnya dimasukin antiseptik. Ya, supaya apa? Supaya bersih. Hati-hati dengan antiseptik. Ini udah merubah sifat air mutlak. Rasa, warna, bau nggak kosong lagi ya. Rasa, warna, bau nggak kosong lagi. Tapi gimana Ustazah, kan harus. Tapi iya, oke, nggak apa-apa. Jadi sediakan 2 ember. Satu air mutlak, satu yang sudah ada antiseptiknya. Nggak masalah. Jadi untuk cebokan pertama, untuk gebyuran pertama kalau mandi wajib, untuk wudhu harus air kosong, air mutlak. Tapi kalau mau mandi sesudahnya seterusnya nggak apa-apa yang sudah ada antiseptiknya. Kalau ke kolam renang yang ada klorinnya, yang ada kloroksnya gitu ya, yang ada kaporitnya, oke gitu. Nah, terus air mutanajis, air yang bernajis. Aduh, kemasukan najis apa? Oke, kalau najisnya itu misalnya embernya kecil, najisnya bangkai tikus, nggak ada pilihan, buang airnya. Tapi kalau ternyata embernya besar, airnya penuh, najisnya kecil, seperti apa? Seperti kotoran cicak. Kotoran cicak najis loh. Wong cicaknya harus dibunuh gitu ya. Nah, ngebunuh cicak sekali timpuk mati, pahalanya 10. 2 kali timpuk mati berkurang ya. Jadi 9 gitu ya. Jadi ternyata cicak itu najis ya. Kotorannya najis. Wajar Rasulullah SAW itu selalu wanti-wanti. Bejana-bejana air kalau sudah malam, mbok ya ditutup. Kenapa ditutup? Karena khawatir nanti ada yang lewat. Yang lewat entah itu tikus, cicak, kotorannya jatuh, atau ular gitu ya. Nah, jadinya ini yang paling penting. Yang lebih bahaya lagi apa? Yang lebih bahaya lagi ternyata bejana-bejana air, kolam, itu tempat bersemayamnya makhluk-makhluk panas. Apa itu makhluk panas yang terbuat dari api? Itu suka sekali di tempat-tempat yang dingin. Makanya di tempat yang lembab, dingin, ya, kemudian sepi, wah hati-hati ya. Makanya kalau ada yang punya kolam ikan di pojokan rumah itu harus sering-sering baca Quran deket-deket di situ. Kenapa? Tempat-tempat yang lembab, sepi, air mereka suka. Makanya singgah-sana mereka, kerajaan mereka itu adanya di samudra. Ya, samudra, di hutan yang lembab, di hutan belantara ya. Nah, tempat-tempat yang kayak gini nih harus hati-hati, bukan berarti kalau mau masuk tempat-tempat kayak gini kita bilang permisi, permisi, nggak perlu permisi ya. Kalau ke kamar mandi jangan permisi. Ya harus baca yang jelas. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Buka pintu kamar mandi sebelum melangkah dengan kaki kiri, baca. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Baca, jadi nggak perlu permisi-permisi. Ke hutan juga gitu. Ke hutan belantara, ke samudra nggak perlu permisi-permisi, tapi baca doa. Dengan doa insya Allah mereka-mereka ini pergi. Makanya Rasul mengatakan tutup bejana, termasuk gelas ya. Gelas minum kita ya harus ditutup apalagi kalau udah malam. Dan Rasulullah SAW juga sampai memberikan cara kalau nggak punya tutupnya, cukup dengan sebatang lidi yang sudah dibacakan Bismillahirrahmanirrahim, tutup. Itu tertutup untuk makhluk gaib. Masalahnya kalimat Bismillah menutup dari makhluk gaib. Tapi menutup nggak dari cicak, dari tikus. Enggak nutup gitu ya. Makanya kenapa tetap harus upayakan ditutup. Nah, air mutanajis, baknya besar, airnya penuh, kemasukan 2 biji kotoran cicak. Najis. Tapi kita lihat, rasa, warna, bau berubah enggak? Ketika rasa, warna, bau tidak berubah, maka dia stay, tetap menjadi air mutlak dan boleh digunakan untuk bersuci. Lah yang masukkan kotoran cicaknya sedikit ya. Jadi ketika rasa, warna, bau tetap ya kosong, maksudnya rasa, warna, baunya kosong, maka dia tetap menjadi air mutlak. Boleh digunakan untuk bersuci. Ingat, kalau kita sebut kalimat bersuci berarti ada 3 definisi bersuci. Istinja, mandi, wudhu.
Termasuk bagian istinja ini bagian nyuci ya. Nyuci apa ya? Bukan cuma nyuci bagian tubuh kita yang kena najis, tapi juga nyuci baju, nyuci piring itu pakai air mutlak. Ya, harusnya pakai air mutlak dulu. Nggak bisa langsung masuk air sabun ya Ustazah. Air mutlak dulu, habis itu air sabun. Kalau sudah air sabun dulu, nanti bilasnya susah karena air mutlaknya harus lebih banyak. Ya, jadi hati-hati nih. Dulu waktu di Mesir, waktu masih kuliah ya, ada kejadian tuh sampai orang Melayu itu terjadi perceraian hanya gara-gara istrinya nggak ngerti cara mencuci baju anaknya yang kena ompol. Baju kena ompol, baju anaknya dijadikan satu dengan baju suaminya yang untuk kerja cuman kena keringet aja. Dicuci jadi satu, nggak pakai dibilas. Masukin ke mesin cuci, giling, habis itu dia bilang, kan nanti terakhirnya kita bilas pakai air yang banyak. Salah fatal. Suaminya ngerti fikih, najis. Baju yang kena ompol satu, ya, yang nggak kena ompol banyak. Akhirnya dia buat najis semua itu, ya. Walaupun wangi, karena pakai sabun. Nah, jadi intinya bukan di wanginya, tapi intinya di airnya, di alat bersucinya. Harusnya sisihkan baju yang kena najis, ya dibilas pakai air mutlak. Habis itu boleh jadikan satu dengan baju yang hanya kena keringat. Keringat nggak najis, bau mungkin tapi nggak najis gitu ya. Jadi nggak semua yang bau najis dan nggak semua yang harum itu suci ya, hati-hati ya. Nggak semua yang harum itu suci. Kalau emang terkena najis belum dibilas pakai air mutlak maka tetap najis. Kalaupun pakai sabun sekilo gitu ya. Jadi ini esensinya adalah tadi ya, najis itu ada ma'nawiyah, najis itu ada yang real. Ada najis yang aini, yang nampak gitu ya. Nah, jadi mungkin kalau udah nggak kena, udah nggak ada baunya, oke. Tapi najisnya najis apa? Kadang-kadang najis ma'nawiyah ini juga harus dibersihkan ya. Najis ma'nawiyah itu kondisi seseorang. Ya, misalnya kita dalam kondisi junub. Junub itu sendiri kita harus mandi. Padahal kan nggak bau gitu ya. Tapi kok harus mandi? Itu namanya najis ma'nawi ya. Ya, jadinya wa in kuntum junuban fattahharu. Kalau sedang junub maka bersucilah. Kalimat fa di sini menandakan segera bersuci. Ya, dan nah kita lihat lagi apa sih yang bisa digunakan untuk bersuci selain air mutlak. Dan tadi yang disebutkan ya ciri air mutlaknya rasa, warna, bau, kosong. Ya, maka sisa minuman manusia juga bisa digunakan untuk bersuci. Sama ada si manusia ini beriman atau tidak. Misalnya datang ke rumah kita orang kafir, tetangga, non-muslim, minum, kita kasih air gelas. Ya, jadinya misalnya kita kasih aqua gelas gitulah ya. Air gelas plastik yang biasa di dalam kemasan plastik itu, orang kan kadang-kadang minumnya nggak sampai habis ya. Cuma nyeruput setengah gelas. Apakah habis itu dibuang? Jangan, sayang, mubadzir ya. Sayang sekali kalau airnya yang masih bersih itu, air kosong itu dibuang, jangan. Kumpulkan di bak mandi bisa digunakan untuk bersuci. Atau siramkan ke pohon-pohonan, itu juga nggak apa-apa, bagus ya. Atau untuk makan ternak kita kalau kita punya ternak atau kita punya hewan di rumah peliharaan. Ya intinya jangan dibuang. Kan banyak ya kalau dalam acara-acara, aduh miris gitu kalau ngelihat. Ternyata air-air itu banyak yang dibuang. Baru sedot setengah. Kalau saya jadi lebih seneng kayaknya tuh kalau ngasih minuman yang pakai kemasan, kan sekarang ada yang kecilan lagi ya. Nggak yang segelas 200 apa cc itu, tapi yang lebih 150 apa ya yang segelas itu. Ya, tapi yang kecilan lagi yang setengah. Kalau setengah tuh biasanya langsung habis gitu. Jadi dikasih aja yang kecilan lagi, tapi mungkin orang bilang kurang sopan ya. Intinya menghindari tindakan mubadzir ya. Tabdzir apalagi di bulan suci Ramadan, tabdzir banyak sekali. Banyak mubadzir kalau kita bicara bulan suci Ramadan. Ya, di kulkas makanan kemarin masih ada, kemarin aja lagi masih ada. Karena kita kadang lapar mata semua dibeli di pasar ya. Tapi ternyata begitu buka, sedikit aja yang bisa kita makan. Nah, sisa binatang yang dimakan dagingnya. Sisa minuman dari hewan yang dagingnya halal dimakan, maka air liurnya juga suci. Misal kita punya kelinci di rumah. Kelinci itu ternyata main-main masuk ke kamar mandi kita. Di kamar mandi kita ada ember. Embernya isi penuh air ya. Embernya rendah, kelincinya besar, kelincinya minum dari ember itu. Wah, padahal itu ember mau buat kita mandi misalnya. Gimana tuh, nggak masalah. Hewan yang dagingnya boleh dimakan, air liurnya suci. Sampai mungkin nanti kaget ya kita masuk ke bab najasat. Hewan yang dagingnya halal dimakan, kotorannya tidak najis. Bingung kan? Kok kotorannya nggak najis sih? Iya,
Tapi bukan berarti boleh makan kotoran ya. Na'udzubillah min dzalik, enggak. Cuman kalau yang dagingnya boleh dimakan, kotorannya tidak najis. Misal kita lagi di pekarangan Masjidil Haram, mau nunggu waktu salat ya. Misalnya subuh nih pagi-pagi adem di pekarangan. Kedapatannya di pekarangan udah kesiangan, nggak bisa masuk ke Masjidil Haram. Lagi nunggu di luar tiba-tiba itu yang namanya merpati, kan banyak merpati ya. Tiba-tiba mengeluarkan kotorannya dan jatuh di badan kita. Kalau orang-orang yang percaya takhayul, tatayur, wah kejatuhan kotoran merpati dapat rezeki gitu ya. Kalau yang nggak percaya udah ngomel-ngomel, aduh najisnya capek nih pulang ya harus ke hotel lagi pulang jauh nih ketinggalan subuh. Siapa yang nyuruh pulang? Nggak ada yang nyuruh pulang. Kotoran merpati nggak najis ya dan nggak membatalkan wudhu jelas ya. Jadi memang cukup dibersihkan saja kalau ada tisu dibuang udah. Tapi nggak kehilang, kok nggak hilang masih nempel nggak masalah. Bau, oke pasti bau kotoran. Tapi karena daging merpati boleh dimakan dan halal, maka air liurnya suci, kotorannya tidak najis. Makanya di beberapa tempat yang namanya kotoran sapi itu dijadikan pengganti semen, ya. Ada nggak yang dari Lombok, ya? Kalau saya dulu waktu di Mesir di berbagai tempat dan dulu saya pernah di Sudan juga 8 tahun itu kotoran sapi dan kotoran eh, keledai, ya itu jadi pengganti semen, ya. Kalau di Indonesia itu dari daerah Lombok gitu ya. Kalau kita lihat itu jadi pengganti semen itu. Nah, jangan tanya bau nggak? Bau apalagi kalau hujan pasti bau. Tapi yang penting nggak najis. Bahkan kalau yang sudah dipadatkan jadi tanahnya, jadi lantai, lantai rumah, itu sholat di situ nggak masalah gitu ya. Ini satu gambaran aja. Jadi lihat dulu ya. Kalau misalnya tadi manusia suci, muslim kafir sisanya suci, sisa minumnya. Orang junub, orang haid sisa minumnya suci. Sisa binatang yang dagingnya boleh dimakan dagingnya, ya yang dagingnya dihalalkan dalam Islam, maka dia juga sisanya suci ya. Boleh diminum, boleh dipakai untuk berwudu air yang diminum oleh hewan tadi. Hewan yang boleh dimakan dagingnya. Contoh tadi saya ambil contoh kelinci ya. Tapi mana tahu kan ada yang melihara kambing, kambingnya masuk gitu ya ke rumah, udah kambingnya masuk ke rumah, kemudian juga pas dia minum dari gelas kita misal ya, ya kalau nggak geli silahkan minum, tapi yang jelas itu suci ya. Kemudian kita lihat lagi sisa bagel. Bagel, keledai, binatang, serta burung buas hukumnya suci. Kita dapat minum di tempat minumnya binatang-binatang ini, dan mereka dapat minum di tempat kita. Intinya yang najis itu cuma dua. Apa itu yang najis dua? Udah baku itu. Nggak bisa ditawar lagi. Ya, yaitu babi dan anjing. Nggak ada tawar-menawar untuk itu. Ya, untuk sisa-sisa mereka itu nggak ada tawar-menawar. Mau liurnya, mau kotorannya, aduh, najis semua. Ya, makanya kalau yang lain-lainnya ternyata ya banyak sekali aturan fikih yang membahas tentang sisa kucing. Ya, sisa kucing, liur kucing, hukumnya suci. Liurnya. Tapi karena dagingnya nggak boleh dimakan, maka kotorannya najis. Karena dagingnya tidak boleh dimakan, maka kotoran kucing najis. Jadi hati-hati. Walaupun dia hewan yang disebutkan oleh Rasul sebagai tawafuna bil bait. Hewan yang suka keliling-keliling di rumah gitu ya. Kadang-kadang pintu kebuka, dia keluar. Pintu kebuka lagi, dia masuk. Nggak bisa kita hindari. Kalau dia minum, nggak masalah. Air liurnya suci. Cuman masalahnya kotorannya. Kotorannya najis kalau terkena baju, kalau terkena tempat sholat harus dicuci. Ya, harus dicuci, harus dibersihkan. Sisa anjing dan babi sepakat idza walago ina ahadukum ya. Idza walago ina ahadukum kalba. Maka kalau ada anjing yang menjilat bejana, ember apapun juga itu harus dicuci ya sampai 7 kali dengan air, salah satunya dicampur dengan unsur tanah atau pasir. 7 kali dengan air. Kita kan dulu waktu kecil mungkin dengarnya salah ya. 7 kali dengan tanah. Gimana caranya nyuci pakai tanah? Ternyata 7 kali dengan air, salah satu dari 7 tadi, misalnya 7 gayung, salah satu dari 7 tadi dicampur dengan unsur tanah dan pasir yang suci. Itu yang akan menghilangkannya ya. Makanya kan kalau kita ke restoran nggak cukup lihat menunya, oh ada ayam, tapi ada babi. Saya memilih yang ayam aja, oh, hati-hati ya. Penggorengannya, sodetnya, pisaunya, alenannya. Kalau udah kena babi, daging babi nggak bisa cuma dicuci doang pakai sunlight ya. Cucinya harus 7 kali ya. Kemudian salah satunya campur tanah. Itu yang susah. Ya mungkin kan kadang-kadang kita ke luar negeri tapi nggak ngerti ya.
nggak boleh makan, walaupun yang kita makan itu daging sapi atau daging ayam, nggak boleh makan di restoran yang masak daging babi. Ya, kenapa? Ya itu tadi masalahnya. Inaknya, bejananya, piringnya, sendoknya, wajannya, penggorengannya gitu ya. Itu kalau udah kena daging babi, nggak ada permisif. Cucinya 7 kali pakai air, salah satunya dicampur dengan unsur tanah. Nah, dari tadi kita bicara bersuci. Apa yang disucikan? Yang disucikan itu an-najasat. Ya, yang disucikan yaitu najis. Semua najis harus dibersihkan, disucikan agar ibadah kita sah. Jadi an-najasat pengertiannya adalah kotoran yang bagi setiap muslim wajib mensucikan diri daripadanya dan mensucikan apa yang terkena olehnya. Dalilnya ya. Surat kalau kita lihat ya, surat Al-Mudathir. Qum fa'andir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir warrujza fahjur. Itu Islam. Ayo bangun sholat ya. Berikan peringatan, berdakwahlah ya, wasia baka fotohir. Tapi kalau mau sholat harus bersihkan badan, tohir ya, sucikan ya, dan juga warujza fahjur ya, maka tinggalkanlah segala sesuatu yang sifatnya rijis. Rijis itu najis ya, dan yang namanya najis nggak cuma sekedar tadi ya, kotoran, nggak semua. Bahkan disebutkan innama ya fil khomri wal maisir rijisun min amali syaiton. Yang namanya khomer dan juga judi itu disebutnya najis, rijisun min amali syaiton. Apanya yang najis? Khomer bukan ininya ya, bukan alkoholnya dipegang najis, bukan. Khomer itu najisnya kalau ditelan. Dan kalau yang namanya judi bukan uangnya. Kalau dipegang, jangan dipegang uang judi najis, bukan. Uang biasa ya. Uang itu dipegang nggak najis. Judi itu permainannya, perbuatannya, hasilnya yang najis. Makanya kadang-kadang ada najis maknawiyah. Ya, jadi juga kalau kita pernah membaca satu ayat, innamal musyrikuna najas. Fala yaqrabaha masjidil harama ba'da amihim hadza. Ya, sesungguhnya orang-orang musyrik itu najis. Nggak boleh mendekati Masjidil Haram sesudah ya Futuh Mekah. Apakah orang musyrik najis? Jadi kalau sama perempuan musyrik kita nggak boleh salaman karena najis? Bukan, bukan itu. Maksudnya najis maknawi. Orang musyrik najis, tapi tadi disebutkan sisa liurnya, sisa gelasnya, sisa minumnya nggak najis. Karena najisnya najis maknawi ya, bukan badannya, bukan fisiknya yang najis. Tapi akidahnya yang najis. Nah, ini jadi penting kalau kita bicara najis. Najis apa sih yang harus disucikan? Dua najis tadi, yang real, yang nampak dengan yang tidak nampak harus disucikan. Makanya kita pun yang muslim ini, muslim mukmin, mukmin tidak, al mukmin la yanjas, enggak najis. Tapi kadang-kadang ada kotoran-kotoran hati ya yang membuat teman kita kalau ngelihat orang yang jahat itu, najis deh gitu ya. Ada kalimat, najis deh gitu. Orang jahat sampai kita katakan najis hatinya, kotor ya. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang taubat, yang mensucikan diri, wa yuhibbul mutatahhirin, dan mencintai orang-orang yang taharah, mensucikan jasad ya. Dan sabda Rasulullah, at-tuhur syatrul iman. Dan perkataan para sahabat, an-nazafatu minal iman. Itu bukan hadis ya. Yang hadis itu at-tuhur syatrul iman. Bersuci sebagian dari iman. Adapun kebersihan sebagian dari iman, an-nazafatu minal iman, itu perkataan para sahabat ya. Kita kadang suka ketukar-tukar kalau di Indonesia. Nah, ini jenis najis ya. Jenis-jenis najis itu apa sih? Semua bangkai najis kecuali ya. Jadi kalau disebutkan semua bangkai najis nih, bangkai apa? Bangkai hewan darat dan hewan udara. Tadi kan disebutkan kalau hewan air nggak najis, hewan laut nggak najis, ikan nggak najis ya. Ya, jadi yang najis itu bangkai laut, bangkai darat dan bangkai udara. Pengecualiannya adalah ikan belalang, makanya ada pengecualian nih yang nggak najis ya. Ikan, belalang, binatang yang tidak mempunyai darah mengalir, semut, lebah, dan lain-lain ya. Tulang dari bangkai, tanduk, bulu, rambut, kuku, kulit, serta yang sejenisnya. Ini nggak najis ya. Jadi tulang dari bangkai. Nah, kita lihat ya. Tulang. Ada yang pernah lihat gading gajah, perhiasan dari gading gajah? Ya, kalau ada yang lihat tulang dari bangkai, tanduk, bulu,
Ada yang lihat perhiasan dari gading gajah dipakai sholat nggak apa-apa. Iya nggak apa-apa. Padahal yang namanya tanduk ataupun gading gajah itu kan najis ya. Najis maaf bangkai gitu ya. Itu kan bangkai tapi tidak najis. Kenapa bangkai boleh jadi gajahnya udah nggak ada, udah mati. Gajah mati gitu ya, menghilangkan gading gitu ya, meninggalkan gading. Akan tetapi gadingnya tidak najis. Kenapa? Karena memang disebutkan tidak termasuk yang barang yang najis. Termasuk juga kalau ada yang punya jaket kulit dari kulit sapi, dari kulit kambing, dari jaket bulu dari wool ya, woolnya domba. Itu sebenarnya boleh jadi sudah, kalau dari domba kadang-kadang dombanya masih hidup, udah dicukur ya. Tapi juga kalau dombanya sudah mati, berarti kan dombanya sudah jadi bangkai. Tapi apakah bulunya boleh digunakan? Boleh, nggak masalah. Jaket kulit juga begitu ya. Jaket kulit kan kita suka pakai sholat mungkin, padahal hewannya udah nggak tahu kemana. Nah, ini peninggalan-peninggalan bukankah bangkai? Iya, tapi ya bangkai yang tidak najis. Jadi pengecualian kuku ya juga begitu. Nah, kuku, rambut, bulu, dan disebut kulit diantaranya kita tahu ada satu hewan yang nggak boleh dikonsumsi dagingnya, tapi kulitnya sering kita pakai sebagai perhiasan. Ya, apa itu? Ya, jadi kulit ular, ular kita tahu ular, ya, ular itu kan nggak boleh dimakan. Tapi kan ada yang sepatu kulit ular, tas kulit ular gitu ya, dipakai sama kita nggak apa-apa ya. Pokoknya yang betul-betul fix nggak boleh didekati itu termasuk kulitnya, bulunya itu babi dan anjing. Masalahnya adalah sekarang ada yang sikat gigi ya, terbuat dari bulu rambutnya babi gitu ya. Atau juga bukan sikat gigi doang. Yang paling serem itu koas. Tahu koas? Itu koas yang buat bukan buat ngecat ya. Masalahnya koas buat makanan itu. Ngolesin mentega, di martabak. Nah, itu ngeri tuh. Ya, jadinya koas-koas yang seperti itu untuk ngolesin mentega di martabak ternyata ada juga yang terbuat dari bulu babi. Ini kan wah penting ya, harus ngerti ini jadi istilah-istilah kimia pada akhirnya. Ya, apa sih yang namanya bulu babi? Wah, pokoknya kadang-kadang mereka bilang pig, kadang-kadang mereka bilang pork, ya, kadang-kadang mereka bilang lard. Nah, ini semua babi itu ya, dan turunan-turunannya. Nah, ini yang paling bahaya. Berarti ya harus belajar lagi kita tentang apa istilah-istilah kimia ya yang mengidentifikasi kalau itu adalah babi ya, bahaya. Nah, dan kalau di luar negeri sih sampai di daerah-daerah yang mungkin muslimnya nggak banyak ya, tapi dihargai. Nah, seperti Thailand, kemudian juga Singapura, Cina-nya banyak ya. Non-muslimnya juga banyak, tapi kita kalau beli sepatu itu sampai ditulis ini pig skin, ini apa namanya dari kulit babi gitu ya. Sepatunya aja tuh sampai orangnya kalau kita mau beli kita tertarik sama ininya ya, tertarik sama modelnya, dia langsung bilang, "Maaf, itu pig skin, itu dari kulit babi." Kalau di kita kan nggak sampai segitunya ya. Uang restoran aja nggak semuanya ada halal muinya, sampai ke sepatu-sepatu nggak peduli kita kadang ya. Nah, untuk bilang dari. Kemudian macam-macam najis yang berikutnya darah. Ya, darah jelas najis sepakat. Mutlak, daman masfuhan, darah mengalir. Jadi bukan darah yang contoh ya, yang nggak ngalir. Contoh darah nggak ngalir itu adalah darah nyamuk. Nyamuknya gemuk, ternyata sudah ngisap darah manusia. Terus kita tepok tuh, plek. Ya, pas ditepok dimukena lagi. Ada darahnya lah ya. Tapi darahnya ternyata tidak banyak dan nggak ngalir. Paling nggak sampai lagi sebesar logam uang 100 tuh nggak nyampe. Lebih kecil sedikit. Maka bisa nggak darah mukena yang terkena darah dari nyamuk tadi dipakai sholat? Boleh, nggak masalah. Nggak najis. Tapi kalau darah mengalir seperti habis nyembelih ayam, ditampung darahnya, dijadikan marus, hati palsu kalau orang zaman dulu ya. Orang zaman dulu itu jadikan marus, hati palsu. Dimakan, diolah, innalillahi ya. Na'udzubillah min dzalik, itu haram, najis. Dan orang-orang zaman dulu masih loh ya buat kayak begitu tuh. Orang-orang zaman dulu saya bilang karena sampai ada yang dijual itu lewat makanannya. Ya dia jual sate usus, dia jual sate ayam kecil-kecil ya. Saya ingat dulu tuh kalau masih kecil dijual pakai tempat yang bulat di atas kepala tukangnya. Itu kadang-kadang ya jual sate telur puyuh. Ada juga yang saya pikir ati ayam. Ternyata marus. Nah, naudzubillah min dzalik. Nggak boleh ya. Jadi hati-hati kalau mau beli makanan.
Ada nggak unsur darah di sana yang memang dijadikan makanan? Wah, kalau marus sih pasti kebaca, Ustazah, nggak bakal kita beli. Oke, yang sering ke Jogja beli gudeg, hati-hati ya. Gudeg, beli gudeg harus cari yang sudah ada logo halalnya ya. Jadinya halal yang sertifikasinya sudah jelas. Kenapa gudeg itu kadang-kadang warna merahnya cakepnya ya itu bukan dari daun jati, tapi dari darah ayam. Jadi kalau yang nggak ada halalisasinya tolong ditanya ya. Dan kalau mau nanya jangan ini dari darah ya gitu, jangan malah katanya ada gudeg yang enak ya, yang pakai darah ayam nanyanya gitu ya. Nanti kan orangnya ngasih tahu tuh, oh yang ini kok pakai darah ayam, oh terima kasih kita nggak bakal beli gitu ya. Jadi tanya jebakan-jebakan seperti itu. Ya, kemudian yang termasuk najis juga muntah dan pipis dan kotoran. Artinya apa? Muntah, pipis, kotoran manusia sepakat najis. Muntah, pipis, kotoran manusia. Kok ya sampai ada pengobatan dari Tiongkok yang dulu sempat diadopsi di Indonesia? Pipis, ya pipis manusia. Itu dijadikan obat. Kok ya sampai ada begitu tuh orang Indonesia? Nggak punya iman mungkin ya. Pertama. Yang kedua nggak punya ilmu. Nggak punya iman, nggak punya ilmu, lengkap sudah. Makanya ayat suci Al-Quran mengatakan yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah SWT angkat derajat orang beriman dan berilmu di antara kalian. Karena tanpa iman, tanpa ilmu agama terlebih, wah sudah. Ya derajat kita hina di mata Allah Subhanahu wa taala. Ya sampai kok dijadikan obat itu pipis. Saya sempat juga ke satu daerah di Kudus ya. Pipis kiai dijadikan obat oleh santri. Repot ya, mau pipis siapa aja, lo pipis manusia tetap nggak boleh ya. Pipis kiai, pipis ajengan katanya, mungkin ada, dikira ada apanya gitu ya, ada karomah di sana. Nah yang lebih bingung lagi kan kok kiainya redo-redo aja pipisnya ditampung gitu kan. Nah ini jadi najis ya, kalau terkena harus dicuci. Ya muntah, pipis, kotoran manusia. Satu pengecualian untuk pipisnya anak bayi yang belum makan ya, belum makan apa-apa, masih ASI eksklusif. Ya, pipis anak bayi ya, yang masih ASI eksklusif. Nah, ini Rasulullah SAW mengatakan dia termasuk najisnya mukhaffaf. Najis mukhaffaf itu khafif. Najis ringan, jadi nggak perlu cuci, cukup percikan air saja. Baju kita kena pipis anak bayi yang masih ASI eksklusif, belum makan minum yang selain ASI, ya. Dan kalau anak bayinya laki-laki, cukup percikan. Lah, kok ada laki-laki, ada perempuan? Ya, ini bukan masalah diskriminasi gender ya. Cuman kalau bayi perempuan itu pipisnya biasanya warnanya lebih merah, baunya lebih tajam. Kenapa begitu? Karena perempuan punya organ reproduksi. Ya, jadinya lebih kompleks di dalam tubuhnya. Sehingga kalau pipis lebih merah. Ya, coba yang pernah memperhatikan yang punya bayi-bayi perempuan dulu ya. Atau yang bahkan ada yang jadi bidan nih ya. Saya tanya. Kadang-kadang kan suka ada keputihan ya di sekeliling kemaluannya perempuan, anak bayi nih, anak bayi. Bahkan kadang-kadang sampai ada yang bilang kayak keluar darah haid gitu ya. Suka merah saking merahnya warna pipisnya. Makanya kalau bayi perempuan tetap cuci pakai air. Ya, pakai air sedikit aja. Yang penting baunya hilang nggak masalah warna ya. Itu muntah, pipis, kotoran manusia. Nah, terus termasuk najis juga ini mani, madi, wadi. Ya, mani, madi, wadi. Oh, mani, madi, wadi ini yang keluar dari laki-laki ya? Oh, tidak, ini keluar dari laki dan perempuan. Ya, jadi sampai disebutkan kalau keluar ya mani laki dengan mani perempuan berjumpa, bertemu, maka akan jadi anak. Berarti dari laki keluar, dari perempuan juga bisa keluar ya. Cuman mani itu jelas apakah harus hubungan suami istri? Enggak harus ya. Mani itu bisa keluar gara-gara mimpi basah. Laki bisa keluar, perempuan bisa keluar. Cuman yang lebih susah keluar kalau gara-gara mimpi itu perempuan. Makanya pernah Ummu Salamah bertanya kepada Rasulullah SAW, apakah perempuan kalau idah talamatil mar'ah, kalau perempuan mimpi basah, hal wajibatil ghusl, kata Ummu Salamah, apakah wajib mandi? Jawaban Rasul simple, in ra'atil ma wajibatil ghusl. Kalau dia lihat dalamannya basah, wajib mandi. Ya, jadi kalau habis mimpi basah, kalau basah bener ya, habis mimpi, nah itu mandi. Tapi kalau enggak loh, kalau perempuan bisa enggak keluar? Bisa enggak keluar. Tapi kalau laki-laki mimpi basah normalnya keluar.
Kalau laki-laki mimpi basah nggak keluar itu nggak normal mungkin ya. Tapi ya dilihat saja kondisinya ya. Nantinya kalau keluar maka wajib mandi. Madi dan wadi ini nggak mewajibkan mandi. Madi dan wadi hanya mewajibkan wudhu kalau mau sholat. Apa sih madi? Madi itu kalau perempuan keputihan. Sering kan ya aktivitas banyak, pikiran banyak, kecapean, itu keluar keluar madi, keluar keputihan. Perempuan ada. Kalau laki-laki keluar juga madi ternyata ada, tapi bukan karena aktivitas, bukan karena kecapean, bukan karena banyak pikiran. Ya, kalau laki-laki dan kalau perempuan itu bisa keluar madi juga keputihan hanya gara-gara daerah kemaluan itu lembab, ya. Kemudian terkena jamur, daerah situ airnya keluar keputihan. Nah, ini mewajibkan wudhu ya. Tapi kalau laki-laki, nantinya itu karena rangsangan seksual ringan. Kalau mani karena rangsangan seksual kuat ya, harus ada ereksi baru keluar, dia memancar. Kalau madi ini meleleh hanya karena rangsangan seksual ringan ya. Lihat perempuan yang dia sukai saja sudah bisa keluar madi ya, atau misalnya lihat di TV ada cewek cantik bisa keluar madi, itu kalau laki-laki. Kalau perempuan nggak keluar keputihan hanya gara-gara lihat cowok ganteng, enggak. Kalau perempuan itu keluar keputihannya karena aktivitas yang banyak, capek mikir, capek fisik, ataupun ada penyakit di daerah kemaluan, kena jamur terutama ya. Nah, jadi kalau mati ini membatalkan wudhu dan dia harus berwudhu sebelum sholat. Wadi, wadi juga laki perempuan ada. Coba kalau kita pipis di tafakuri, pipisnya itu gitu ya. Apa yang ditafakurinya? Ada selaput putih yang keluar bersamaan pipis. Itu namanya wadi. Jadi pasti najis, orang keluarnya bareng pipis yang najis gitu ya. Nah, jadi itu mani, madi, wadi. Nah, kita sampai ke binatang jalalah. Apa itu binatang jalalah? Ini disebutkan najis, bahkan Rasulullah SAW mengatakan tidak boleh menunggangi hewan jalalah. Ya, binatang jalalah tidak boleh ditunggangi, tidak boleh dimakan dagingnya, tidak boleh diperah susunya. Apa sih binatang jalalah? Ternyata binatang yang makan kotoran. Sama ada kotoran binatang juga atau kotoran manusia. Sebagai contoh, di peternakan unta, ya, sohibun naqah, orang yang punya unta, musafir. Musafirnya kelamaan 3 hari. Onta-onta di peternakannya nggak dilepas, ditaruh di kandang. Akhirnya onta-onta tadi karena nggak ada yang ngasih makan, lapar. Makan kotoran dia sendiri dan makan kotoran onta-onta yang lain. Nah, ini hewan jalalah. Kalau hewan jalalah, nah onta kan kadang-kadang diperah susunya, sampai dilarang diperah susunya oleh Rasul. Dan juga dilarang ditunggangi. Kenapa kok sampai dilarang ditunggangi? Karena khawatir kalau ditunggangi, yang namanya hewan ditunggangi keringetan. Hewannya keringetan, orangnya keringetan. Hasil keringat dari yang dia makan itu masih beredar itu ya. Najis-najis tadi beredar 40 hari. Makanya Rasul mengatakan tidak boleh diperah susunya, tidak boleh ditunggangi sampai bersih 40 hari, dikasih pakan ternak yang bagus. Ini nggak cuma unta ya, ada unta, ada sapi, ya pokoknya yang ditunggang-tunggangi. Ya ada keledai, ya. Jadi memang hati-hati dengan hewan jalalah. Kalau kita lupa ngasih makan ayam kampung kita, nah nggak bisa langsung disembelih ya. Mentang-mentang ayam kampung, dikandangin lupa dikasih makan, dia makan kotorannya sendiri. Jadi nggak langsung bisa disembelih, harus diasingkan 40 hari. Kok 40 hari sih? Wajar ya ketika disebut 40 hari, ternyata dalam dunia medis juga makanan yang kita telan sekarang itu baru hilang 40 hari kemudian dari tubuh kita. Kalau kita nggak nelennya rutin gitu ya, jadi satu kali telan sekarang baru hilang 40 hari. Jadi selama 40 hari kalau ada uh, unsur yang najis, yang haram lah, unsur haram masuk ke dalam tubuh kita, maka tertolak sholat selama 40 hari. 40 hari tertolak sholat. Jadi satu hari 5 sholat, 5 kali 40, 200 sholat. Tertolak ya, tertolak 200 sholat wajib. Kalau kita sekali mengkonsumsi yang haram ya. Makanya binatang jalalah tidak boleh dikonsumsi sampai bersih ya dari najis yang dia makan. Sesudah 40 hari silakan dikonsumsi. Masalahnya di Indonesia binatang jalalahnya mungkin bukan onta ya. Jadi tadi saya sampai sebutkan ayam ada kemungkinan.
Karena kalau nggak dikasih makan, ayam-ayamnya otomatis makan kotoran. Di Indonesia lebih dahsyat lagi binatang jelalahnya yang ada di air. Apa itu? Ya kolam-kolam, empang, di atasnya ada jamban, di bawahnya ada lele, gemuk-gemuk ya. Ada ikan mas, gemuk-gemuk, ada lagi apa? Ada lagi belut, gemuk-gemuk. Wah, mujair. Ini semua hewan jalalah yang tidak boleh dikonsumsi kecuali sudah diasingkan 40 hari. Nah, repot dong kalau beli lele Ustazah. Iya, tanya. Ini dari empang apa dari kolam penangkaran ikan? Harus tanya kalau mau beli lele di pasar. Kalau ada yang mengatakan dari empang, baru datang dari kampung, dari Ciamis, aduh hati-hati. Harus detail tanya, empangnya ada jambannya enggak? Ya, daripada ribet, udahlah beli lele yang dari kolam penangkaran ikan aja. Yang enggak ada jambannya. Tapi wajib nanya ya. Karena masalahnya masyarakat kita masih suka yang apa ya, primitifnya salah gitu ya. Maklum peninggalan nenek moyang kita yang Hindu Buddha. Jadi jamban-jamban dibuatnya di atas air, padahal dalam Islam tidak boleh ada jamban di atas air. Jamban itu harus di atas tanah, bukan di atas air ya. Makanya kalau negaranya, penduduknya, muslimnya yang paham, sungainya bersih, empangnya bersih, kalinya bersih, danaunya bersih. Karena BAB, kan nggak boleh di air. Di Indonesia kan ada istilah boleh di air mengalir. Siapa yang bilang Vicky melarang? Air mengalir, air tergenang, tidak boleh ada najis yang dibuang di sana. Ya, najis itu dibuangnya ke tanah. Jadi jamban-jambannya itu di tanah ya. Asingkan 40 hari binatang jalalah, kasih pakan ternak yang baik, baru bisa dimakan, dikonsumsi. Khamar juga najis. Ingat kalau khamar najisnya maknawi ya, maknawi. Sering masih sampai sekarang banyak yang nanya, Ustazah kalau pakai parfum yang ada alkoholnya boleh sholat nggak? Nggak masalah, asal jangan ditelan parfumnya. Jadi kalau cuman di parfum di badan nggak masalah. Dia bukan, khamar itu bukan najis aini, bukan najis aini. Dia najisnya maknawi. Ya, najis maknawi itu kalau memang dipakai untuk memabukkan, dipakai untuk bius. Sekarang pun pada akhirnya kita masuk ke hadis Rasul tentang ciri-ciri akhir zaman. Kata Rasulullah SAW, umatku di akhir zaman tidak bisa lepas dari dua perkara yang diharamkan. Apa itu? Khomer dan riba. Jadi sekuat tenaga nih kita untuk menghindar dari dua perkara ini. Karena kata Rasulullah SAW, umatku di akhir zaman sulit terlepas dari dua perkara. Riba. Kan kita tahu segala sesuatu sekarang ada ribanya ya. Ada ribanya segala sesuatu. Ya, namanya beli lah, kok gratis beli gitu ya. Beli ada uang kembaliannya sebesar yang kita bayarkan. Itu namanya gratis, bukan beli gitu ya. Apa istilahnya tuh kalau yang dikembalikan lagi dengan payback ya, dibayar kembali. Itu pembelian kayak gitu itu namanya riba ya. Jadi makanya riba dan khomer. Kenapa disebut khomer gak bisa lepas? Karena obat-obatan sekarang sudah banyak alkoholnya. Ya, alkohol kan yang tidak disebut sebagai alkohol. Kalau di obat-obatan itu di komposisinya, di ingredients-nya ditulisnya kalau nggak metil, etil, etanol, metanol dengan segala namanya. Tapi alkohol ya. Ditambah lagi kita kalau operasi sekarang masuk bilik operasi. Kita dibius. Ada dokter anestesi. Emang anestesi apa kalau bukan alkohol? Alkohol juga. Nah mungkin ada yang nanya, emang dulu di masa Rasul apa nggak ada anestesi begitu saja? Alhamdulillah mereka bukan orang-orang yang dianestesi dengan alkohol. Mereka orang-orang yang kalau tertancap panah di wajah ya, tertancap kan waktu perang Uhud begitu, semua sahabat rata-rata tertancap panah, sampai Rasul juga gitu, sampai giginya Rasul patah. Itu gimana caranya nyabut panahnya? Salat yang khusyuk. Salat khusyuk 2 rakaat sampai mereka selalu berpesan, jangan cabut panahnya kecuali Anda sudah melihat aku khusyuk. Jadi khusyuk menghilangkan sakit. Ya, kalau kita sekarang sakit menghilangkan khusyuk, kebalik. Sakitnya kita menghilangkan khusyuk. Sehingga kita jadi butuh alkohol, ya. Pusing sedikit alkohol, iya enggak? Ada yang enggak tahan kan pusing sakit kepala minum Panadol? Ya, itu kan alkohol. Emang apa kalau bukan alkohol? Ya, jadinya sakit gigi sedikit ya, alkohol juga ya. Jadi naudzubillah min dzalik, semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita ya dari berbagai jenis yang sebenarnya diharamkan tapi di akhir zaman ini kita menganggapnya normal. Nah, adapun cara mensucikan badan, pakaian, cuci air mutlak. Cara mensucikan tanah, kan nggak bisa dicuci ya. Ya, kalau ada kotorannya, najisnya nampak, buang najisnya.
Tanahnya yang nempel ke najis buang juga. Ya, tapi kalau najisnya cair gimana ya? Kalau di pasir gampang, Rasul pernah mengatakan siram saja dengan air seember, itu pasir menyerap najis. Karena pernah ada seorang Arab Baduy yang pipis di Masjid Nabawi. Lantai Masjid Nabawi dulu pasir. Sekarang udah bukan pasir, Ustazah. Sekarang lantai, ubin. Apa kalau ada anak kecil pipis, kita siram air seember? Lah najisnya kemana-mana dong. Jangan disiram air. Ya, kalau sekarang kecuali mungkin pipisnya sudah dekat ke tanah. Di lantai dekat ke tanah, boleh disiram ke arah tanah. Tapi kalau bukan di lantai, bukan di dekat tanah, di lantai di tengah-tengah, waduh, di tengah masjid. Kalau najisnya basah, maka dikeringkan pakai lap kering dulu. Sesudah lap kering, baru lap basah. Clear, bersih, suci. Ya. Kalau najisnya nggak basah, najisnya padat, naudzubillah, ada anak kecil, buang kotoran di tengah masjid. Lantai ini. Gimana? Buang kotorannya, sesudah itu dilap pakai lap basah, habis itu baru lap kering. Jadi kalau najisnya kering ya, lap basah dulu, baru kering. Kalau najisnya basah, lap kering dulu, baru basah. Ya, itu kalau lantai. Kalau tanah lebih gampang, pasir makin gampang. Terus cara membersihkan mentega. Kalau menteganya beku, mentega beku, maka kalau misal kejatuhan tai cicak, karena kita lupa nutup berkasnya, maka tai cicak dengan mentega yang nempel di atasnya itu dibuang. Bisa digunakan selebihnya digunakan sesudah tai cicaknya dibuang dengan mentega yang nempel, mentega sisanya bisa digunakan. Yang repot kalau bukan mentega beku, yang repot kalau minyak. Makanya tutup bejana-bejana air dan yang cair-cair kata Rasul. Kalau minyak kecemplung, aduh, kecemplung kotoran tikus, aduh kecemplung lagi kotoran cicak, wah udahlah nggak ada harapan, buang semua karena sudah bercampur, buang semua. Dan cara mensucikan kulit binatang disamak ya, jemur, kemudian cuci lagi, jemur, cuci lagi, jemur, cuci lagi berkali-kali sampai hilang baunya. Cara mensucikan cermin, pisau cukup dielap pakai lap basah kalau nggak bisa dicuci. Terompah sepatu paling mudah, kalau bawahnya terkena najis, gosokkan ke jalanan kata Rasulullah. Maka insya Allah jalanan berikutnya mensucikan. Ya. Beberapa keterangan yang sering diperlukan, tali cucian yang telah dipakai untuk menjemur pakaian yang najis. Jika telah kering, kena sinar matahari, angin boleh digunakan untuk menjemur kain bersih ya. Dan kalau seseorang misalnya lagi jalan di bawah sebuah bangunan tiba-tiba kecipratan air AC mungkin ya, itu harus kita husnuzon. Ini kayaknya air AC nih dari gedung tingkat tinggi, tapi boleh dicium. Dicium kalau misalnya ada warnanya cium, tapi nggak ada baunya, oke husnuzon air AC. Ya, tapi kalau ternyata ada baunya langsung cuci. Kalau pinggir kain wanita khususnya ya, baju wanita itu kan suka ngelangsrah ya sampai bawah. Terus gimana tuh? Kalau misalnya kena najis kita nggak tahu. Insya Allah jalan berikutnya kata Rasulullah mensucikan. Karena ju'ilal ardu li ummati Muhammadan masjidah. Allah jadikan khusus untuk umat Muhammad. Khusus untuk umat Muhammad SAW, bumi ini masjid. Bumi ini suci. Alat bersuci. Tayamum pakai debu. Ya, pakai pasir, pakai tanah. Alat bersuci jadi dijadikan masjid tempat sujud. Makanya kenapa kalau mau sujud, kalau di Timur Tengah biasa ya kita ya, di Masjidil Haram deh contohnya atau Masjid Nabawi. Di tanah suci ya, pengen sholat, udah ketinggalan, imamnya sudah Allahu Akbar, takbiratul ihram. Kita kadang-kadang kalau sudah mau deket-deket pekarangan, pelataran, nggak bawa sejadah, ya sudah sholat aja di jalan bareng jamaah yang lain. Karena bumi semuanya dijadikan untuk umat Islam sebagai tempat bersujud. Suci selagi tidak ada najis yang nampak. Ya. Bila selesai sholat baru sadar, baru ingat, aduh tadi ada yang najis pakaiannya, terkena najis tapi kita lupa nyuci. Nggak apa-apa, itu sah, nggak perlu diulang ya. Nah, kemudian orang yang tidak mengetahui tempat najis pada kainnya, maka wajib mencuci keseluruhannya. Dan kalau kita ragu terhadap pakaian mana yang bersih dan kotor, nah ini makanya ya harus dipisahkan. Baju kotor di mana tempatnya, baju bersih di mana. Jangan jadi satu di lemari, kotor mau bersih. Repot kalau mau pakai sholat ya. Jadi memang harus dipisahkan. Kenapa? Karena kita harus sholat pakai pakaian yang suci. Nah, stop sebelum qadaul hajat, karena ini sudah bab lain ini ya. Ini termasuk bab istinja. Jadi tadi bab toharo pertama sampai ke bahasan yang sudah kita bahas barusan. Allahu a'lam bishawab. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Saya kembalikan ke host. Ya, silakan.
Terima kasih Jazakillah khair Ustazah Erika. Ini sudah banyak pertanyaan ini Ustazah, kita jawab dulu satu-satu ya. Eh, Ya, mangga. kemu- Oke, kita mulai aja. Ini yang pertama, eh, ini ada banyak, mau dipilih atau tidak Ustazah? Nggak apa-apa, Nggak nggak apa-apa, apa-apa oh ya. dari satu-satu Soalnya ya. tadi saya dapat pesan dari panitia untuk kita sampai jam 11 gitu Ustazah. Oke, Jadi bisa lebih baik. Insya Allah Oke. jawabannya Heeh. dipersingkat. Ya. Ya, ini dari saya sebenarnya. Pertama, ciri-ciri kuas atau sikat gigi yang terbuat dari bulu babi seperti apa, Ya, Ustazah? itu dia. Harus cari ininya ya, istilahnya. Itu ada Um, istilahnya, di searching aja di Google ketemu kok, insya Allah. Saya oke, sampai lupa ya nama istilahnya itu bulu babinya apa ya, ada istilahnya. Kalau terbuat dari itu bulu babi yang dijadikan kawas gitu ya. Jadi biar oke. kita hati-hati. Nah, cuman masalahnya kalau kita beli martabak kan susah ya nanyanya ya. Mas itu kaosnya bulu babi atau Jadi enggak? Bismillah ya. Jadi Bismillah ya. Semoga bukan Baik, kaos yang baik. pakai bulu babi. Mm-mm. Allah alam bisawab ya. Kemudian yang kedua masih terkait apa saja bahan yang terbuat dari babi. Ya, macam-macam, tapi khususnya tulang babi itu ya. Tulang babi itu ternyata multifungsi ya, banyak banget itu manfaatnya kalau dilihat dari masalah penggunaan. Itulah kenapa ujiannya dinajiskan oleh Allah. Kadang-kadang ada orang mengatakan kalau emang najis babi sama anjing nggak usah diciptain aja sekalian gitu ya. Nggak usah diciptain kenapa sih gitu lah. Di mana letak ujiannya? Di mana letak pahala kita kalau barangnya nggak ada? Jangan la taqrabu zina. Zina itu apa? Ya nggak tahu kita bentuknya zina itu apa, itu nggak akan jadi ujian. Jangan makan babi, babinya nggak ada. Apa hukumnya? Jadi apa maknanya dari larangan kalau hewannya nggak ada, wujudnya nggak ada ya. Jadi itulah yang namanya hakikat dari larangan, harus menghasilkan pahala kalau taat ya. Makanya apa aja sih bahan yang dibuat dari babi? Banyak sekali di antaranya selain bulu yaitu tulang. Ya, makanya tulang-tulang itu ternyata karena mengkilat, ya tulang babi itu kuat, kadang-kadang suka dijadikan stop kontak. Kalau produk-produk di barat ya, stop kontak itu colokan-colokan yang suka nempel ke listrik. Itu kalau yang kuat, kalau yang nggak kuat kan dari plastik ya, produk Cina biasanya. Tapi kalau dari barat bener, itu ada yang kuat tuh stop kontak. Ternyata kalau mau dilihat komposisinya bahannya ada yang dari tulang tulang babi ya. Oke, Ya, baik. pertanyaan berikutnya. Pertanyaan berikutnya, muntah Ah, najis kalau nggak sengaja ketelan gimana Ustazah? nggak Karena pernah apa-apa. mabok gitu di Heeh, jalan nggak nemu kantong heeh, plastik gitu. heeh. Nggak sengaja Mm-mm. ketelan lagi gitu ya, nggak, Ya, namanya nggak sengaja enak. Kalau dalam Islam nggak sengaja, nggak tahu, nggak inget ya, nggak paham, nggak bisa, ya itu enak semua ya. Jadi artinya nggak ngerti nggak dosa ya, baik, ujungnya baik. nggak sengaja Oke, baik, ya. baik. Terima kasih. Kemudian selanjutnya, kalau Heeh, pas lagi sholat, kemudian keluar iya. keputihan, sholatnya batal atau tidak, Ustazah? Kalau sadar kerasa batal ya, Hmm. jadi batal itu. Tapi kalau nggak kerasa pas selesai aja baru tahu, nggak apa-apa. Tadi disebutkan Oh kan iya, iya, iya. kita sholat, tapi pas sudah sholat baru sadar, ada najis di badan kita ya. Mhm. Makanya itu maafu, nggak perlu ngulang lagi. Makanya yang Mhm. penting sebenarnya, yang paling penting itu sebelum wudhu seharusnya istinja dulu. Tapi kan nggak setiap tempat bisa kita cebok Ya, istinja betul. ganti-ganti. Nah, dalam kondisi begini maafu, karena di sana disebutkan kalau yang namanya keputihan itu najisnya mukhaffaf. Memang najis ringan. Bahkan ada beberapa pendapat ulama disamakan standarnya seperti ingus. Ya, jadi kalaupun memang dia najis membatalkan wudhu, tapi kalau kita mau wudhu nggak ganti pun nggak apa-apa. Nggak ganti nggak apa-apa. Tapi jangan tanya afdolnya ganti nggak? Afdolnya ganti. Ya, afdolnya ganti panty, ganti celana, dan ganti daleman. Tapi kalau nggak bisa ganti nggak apa-apa. Ya, itu termasuk najis ringan. Yang penting wudhu lagi. Oke, Allah baik, alam baik. bisawab ya. Terima kasih. Kemudian yang dari Bu Rizi Herdiana ini sepertinya Iya. belum selesai menulis, terpotong. Nanti bisa di bawahnya ini karena mengenai hewan jalalah Iya, ini iya. kurang terpotong. Kemudian dari Bu Husna, berdosa atau tidak Ustazah ketika kita nggak sengaja makan haram karena pernah ada warung bakso, Iya. taunya itu haram, ternyata pas digrebek. Itu, Astagfirullah. nauzubillah. Ya, alhamdulillah sekali lagi kalau nggak tahu kan enak dalam Islam, nggak tahu nggak dosa gitu ya. Cuman nggak boleh nggak mau tahu. Kadang-kadang kan ada orang yang pas udah belajar nyesel. Ya, tahu gitu saya nggak belajar.
Kalau udah belajar kan jadi tahu, kalau tahu jadi dosa. Ya. Beda Oh, antara nggak tahu, nggak belajar ya, dengan nggak mau belajar, nggak mau tahu. Kalau nggak mm, mau tahu dosa. Tapi mm, kalau nggak tahu, ya, kalau nggak tahu nggak apa-apa. Ya beda dengan yang nggak mau tahu. Kalau nggak mau tahu tuh sudah ada fasilitas, Allah berikan kemampuan untuk belajar, tapi kita nggak mau daripada saya tahu nanti kalau udah tahu jadi konsekuensinya banyak gitu ya. Tanggung jawabnya banyak. Nah ini yang nggak boleh. Makanya kenapa thalabul ilmi fardhiyah. Ya ternyata menuntut ilmu itu wajib karena wajib tahu. mm. Allahu a'lam bishawab ya. Oke, baik. Ini kemudian yang Bu Rizi tadi Ya. ternyata terkait dengan hewan jalalah. Ah, 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 ah. Bagaimana dengan kita mengkonsumsi ayam fast food Ah, seperti ah, ah, KFC, ah. McD gitu? McD ya, itu Mm, jalalah atau bukan? Alhamdulillah kalau sekarang kita sudah ada MUI ya, MUI itu tadi juga sudah mengeluarkan halalisasi ya, mengeluarkan halalisasi, maka udah cukup cari aja lah. Misalnya tadi kan contohnya KFC, McD, ada halal MUI-nya, ada logonya, ada registrasinya, nomor registrasinya sudah. Anggap aja memang itu sudah halal. Karena oke, MUI baik. ketika memberikan halalisasi bukan cuma lihat dari wujud ya. Oh, ayam halal. Oh, enggak, itu dilihat semua ingredients-nya, makanannya, bumbunya, semuanya masuk ke dalam kategori itu. Jadi kalau Mm, sudah ada halalisasi MUI yang ada logonya, yang ada nomor registrasinya, insya Allah halal. mm, Masalahnya adalah kalau sekarang bukan cuma masalah halal nggak halalnya. Siapa yang menerbitkan apa namanya? Siapa yang usaha tadi ada di mana? Franchise-nya siapa? Kalau ternyata franchise-nya Yahudi, ya kita mikirnya ke sana nanti ya. Makanannya halal, tapi kalau dibeli nguntungin orang Israel, orang Zionis, nah kita akan mikir lain lagi. Berarti mm. kita membantu mereka untuk membeli satu peluru untuk bunuh saudara kita. Biasanya kan gitu ya, jadi panjangnya. Tapi kalau ditanya halal, halal. Insya Oke, Allah. baik. Ya. Kemudian dari Bu Rizky lagi nih nyambung, dan kita suka makan di luar. Kemudian Uh, tidak, uh, uh, maksudnya apa warungnya atau tokonya, restorannya tidak mungkin tidak ada logo halalnya gitu ya. Kan ada ya. beberapa tempat yang mungkin kita di pinggir jalan kan tidak seperti itu. Uh. Kemudian kita tidak tahu cara memproses penyembelihannya. Ya, Nah, selaku ditanya. muslim sikapnya seperti apa? Selaku muslim harus nanya, Bu. Ya, jangankan makan di luar, kalau di warteg-warteg itu kan suka nggak ada, jelas nggak ada logo halalnya ya. Hmm, Tanya, Mas nyembelihnya gimana gitu ya. hmm, Nyembelihnya ini disembelih atau beli ayam tiren gitu ya, sambil bercanda mungkin ya. Jadi oh ayam disembelih kok saya sendiri yang nyembelih. Oke. Nggak ada yang ini kan, semuanya halal kan, nggak ada yang haram kan. Tanya, pastikan, yang jelas pastikan. Mungkin kalau di Jakarta masih agak lebih aman dibanding di Solo ya. Di Solo itu apalagi di Colomadu itu banyak daging-daging, tiran. daging anjing. Ya, Oh, itu yang anjing. repot. Daging anjing. Ya, daging anjing yang dimasak di warteg-warteg itu walaupun yang masak pakai kerudung, hati-hati. Jadi nah itu yang repot. Jadi harus tanya. Jangan ditanya mereka agamanya apa. Ngakunya mah Islam. Tapi sudah nggak ngerti lagi mana halal, mana haram. Jadi yang paling penting nanya. Kalau ternyata kita dibohongin, ya itu urusan dia. Ini Mm, termasuk bukan cuma makanan-makanan yang di pinggir jalan ya. Di mall juga kita pengen beli roti, tanya. Kalau bisa, ini kita tertarik pengen beli, tapi nggak ada logo halalnya, tanya. Bisa ketemu nggak sama ininya gitu ya, sama chefnya, sama kokinya gitu ya. Kalau nggak bisa ketemu, misalnya nggak bisa Bu ketemu, emang ada apa Bu? Dikirakan kita mau komplain kalau mau ketemu, tapi biasanya dikeluarin sama dia. Tapi begitu dikeluarkan, ya, baik, baik. nah Kemudian begitu dari dikeluarkan nanti dia nanya ada apa Bu, kita tanya. Ya, ini halal atau tidak. Nanti kalau memang dia chefnya muslim, dia akan bilang, Bu, mohon maaf, itu bagian yang halal sebelah sana. Itu cake yang halal. Kalau yang sebelah sini cake-nya nggak halal. Ntar kita tanya, ya, nggak halalnya apa? Ya, apakah cake-nya ada daging babinya? Ternyata enggak biasanya. Yang itu pakai rum, Bu. Black Forest yang ini pakai rum, yang Black Forest sana nggak pakai rum. Wah, berarti dia ngerti nih. Serum aja dia sampai mengatakan ini pakai rum, itu nggak pakai rum. Ini baik ini. Itu bisa kita beli yang nggak pakai rum. Karena rum itu kan alkohol yang ada di makanan dan dia akan ketika dibakar dia akan menguap. Ya, dalam artian dia tidak mencacati penggorengan ataupun apa berkas ataupun oven. Jadi yang kita beli yang tanpa rum. Cuman kalau di oven yang tanpa rum itu pernah dibakar cake yang pakai rum nggak masalah. Yang nggak boleh cuman daging babi sama daging anjing. Ya ovennya akan tercemari. Tapi kalau rum nggak masalah dia akan nguap. Cuman jangan beli yang pakai rum ya. Kan kadang-kadang kue sus saja kita suka kue sus yang pakai rum. Itu yang nggak boleh. Ya. baik. Ini dari Mbak Rahma ada pertanyaan kayak Oke. tadi. Konsumsi Ya obat. dari Bu Rahma. Heeh. Untuk
konsumsi obat yang mengandung alkohol, tapi kita tidak tahu obat itu Ya, mengandung alkohol. ya. Jadi kalau nggak tahu sekali lagi nggak tahu, nggak ngerti, nggak paham, nggak dosa ya. Jadi sekarang harus cari tahu ya dengan nama-namanya ada alkohol, ada etil, ada metil, ada etanol, ada metanol. Ya segala jenis nama-nama yang kadang-kadang memang itu diidentifikasi sebagai alkohol. Itu pertama. Yang kedua, kalau MUI sudah mengeluarkan standar obat eliksir. Contohnya obat batuk. Obat batuk yang bukan herbal dijamin ada alkoholnya. Di kemasannya juga sampai suka hati-hati kalau beli obat batuk yang bukan herbal ada tulisannya selama mengkonsumsi obat ini dilarang mengendarai kendaraan, iya enggak? Ada tulisan begitu di kemasan. Kenapa? Karena ternyata alkoholnya suka lebih dari 2,5%. Padahal MUI mengatakan batas limit paling boleh dikonsumsi hanya 0,8% buat umat Islam. Kalau saya cari amannya, saya nggak akan cari obat batuk yang ada alkoholnya walaupun 0,6, walaupun 0,3 gitu, nggak akan. Ya saya akan beli yang herbal mendingan gitu ya. Kecuali mungkin naudzubillah min dzalik udah parah kali ya. Itu namanya terpaksa darurat. Kalau sudah ngancam nyawa, ya terpaksa ya jadinya dikonsumsi juga. Tapi sebisa mungkin cari yang standar MUI di bawah 0,8%. Itu untuk obat eliksir ya. Jadi kayak obat sirup itu pasti ada pelarutnya. Eliksirnya apa? Alkohol. Obat-obat sirup terutama ya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Ya, lagi. kemudian dari Bu Astri, bagaimana dengan pegawai yang bekerja di hotel dan menjual alkohol, apakah haram? Kemudian pertanyaan beliau juga, kenapa kita tidak boleh makan daging ular? Iya. Iya, Bu Asri. Iya, kenapa nggak boleh makan daging ular? Jadi ternyata ular itu hewan berbisa, hewan buas ya. Kita nggak boleh makan hewan buas memang. Hewan berbisa, hewan buas, hewan bertaring, hewan yang ada cakarnya. Nggak boleh dimakan memang. Itu aturan baku. Kalau hikmahnya pasti banyak. Biasanya makanan itu membentuk tabiat. Ya, makanan kita membentuk tabiat kita. Makanya kenapa dilarang makan daging babi? Selain dari cacing-cacing yang ada di tubuhnya itu sebenarnya tabiatnya. Babi itu kan omnivora ya. Dia omnivora. Ya makan tumbuhan, ya makan daging. Bahkan omnivora paling kotor di dunia itu babi. Karena makan sampah, makan kotoran, makan bangkai itu babi. Dan yang paling buruk adalah sifat seksual babi. Ternyata babi itu, aduh repot ya. Enggak laki dengan enggak jantan dengan betina. Jantan dengan jantan hayu, betina dengan betina juga. Itu babi. Makanya sifat-sifat itu menurun kepada apa yang kepada diri kita dari apa yang kita konsumsi. Makanya kenapa you are what you eat gitu ya. Kamu tergantung dari apa yang kamu makan. Jadi hati-hati. Terus Yang kalau terkait pekerja, dengan bekerja. ya pekerja, pegawai. Sebisa mungkin kita pengen yang namanya ma'isyah itu halalan thayyiban. Kita pengen yang halalan thayyiban, sebisa mungkin hindari kerja di tempat-tempat seperti itu ya, yang tidak terjamin halalan thayyibannya. Sebagai contoh aja, mungkin kita kerja di minimarketnya jual alkohol. Ternyata yang namanya alkohol, khamr, itu dosanya sama dengan yang nenggak, yang minum dari tukang peresnya, yang ngejualinnya, yang bawanya, yang masukin ke botolnya, bahkan petani anggur yang tahu anggurnya itu diperuntukkan untuk konsumsi. Pabrik itu pabrik bir itu juga terkena dosa yang sama dengan yang minum. Nah, ini yang repot ya, makanya kalau udah berkaitan dengan khamr sih sebisa mungkin nyerah ya. Jangan kerja di daerah situ, apalagi kalau misalnya suka ada yang bagian di antara ihwah kita ada yang kerja misalnya di hotel bagian yang ngeracik minuman tuh, bartender ya? Tender. Iya, ngeracik minuman. Suka saya tanya, minuman apa yang diracik? Kalau sirup nggak apa-apa. Ya, jadinya kalau sirup ataupun mungkin hanya seperti apa tuh, bukan sirup lagi yang ada buah-buahnya gitu ya, nggak masalah, sari-sari buah. Oke, sari buah, jus nggak apa-apa. Tapi kalau enggak sih ada alkoholnya juga. Kadang-kadang whisky, kadang wine, kadang dicampur ini kayak wah udah mendingan keluar. Ya khawatir pasti nanti akan ada masalah dengan rumah tangganya. Hanya gara-gara pemasukan yang kita konsumsi itu ya berasal dari yang haram. Ya, ada lagi? Iya, kebetulan dari saya lagi nih Ustazah. Saya belajar kimia di kuliah. Ya, Kemudian ketika saya lihat memang paracetamol itu kan ada gugus alkoholnya. ya, Tapi semua gula itu juga ada gugus ya, alkoholnya gitu. ya. Jadi sejauh mana alkohol
apa ya, substrat yang Heeh, disebut dengan heeh. alkohol dan haram gitu. Karena Iya, kalau misalkan kita makan gula pasir itu juga alkohol iya, juga gitu. iya, Nah, jadi seperti apa gitu mungkin? iya. Coba kita tanya dokter herbalis. Sebagai contoh, dokter Zaidul Akbar, Mhm. yang herbalis, Oh, baik. mutlak tidak boleh makan gula. Konsumsi kita nggak boleh pakai gula pasir. Pemanisnya apa? Madu. Hmm. Ya, pemanisnya apa? Madu. Mutlak emang nggak pakai gula pasir. Alhamdulillah sih saya sih nggak pernah mengonsumsi gula pasir lagi ya. Udah Mhm. lama sih, udah ada 15 tahun nggak pernah mengkonsumsi gula pasir. Ya, jadi memang bukan masalah menghindar dari penyakit diabetes atau karena orang tua punya keturunan diabetes, tapi ternyata memang gula pasir itu jahat ya. Jahat karena cara buatnya tadi bukan cuma masalah ada gugus alkoholnya ya. Cara buatnya nggak bagus sih kalau malah yang sehat itu tebunya, air tebu. Silakan minum jus air tebu. Ya, yang namanya air tebu yang sudah diekstrak itu diminum nggak akan menaikkan kadar gula tubuh. Ya, tapi kalau makan gula pasir itu naiknya luar biasa dahsyat. Makanya memang penting ya untuk menghindar dari gula pasir. Cuman mungkin kita nggak bisa terhindar 100% karena tadi Rasul sudah mengatakan di akhir zaman kita nggak akan bisa terhindar dari alkohol dengan riba. Ya, dari Mhm. khamar dengan riba nggak bisa ya. Kenapa? Karena makanan kita juga ya kayak tadi. Mungkin kita nggak minum gula pasir. Di rumah kita nggak ada gula pasir sama sekali. Tapi ternyata kalau main keluar makan di restoran lah kan masih pakai gula pasir kan? Mhm. Ya, itu yang susah Iya. untuk menghindarnya. Beli kue lebaran deh. Kue lebaran yang pakai madu ya pasti harganya mahal. Mhm. Ya, semua rata-rata pakai gula pasir gitu ya. Saya juga Iya. kalau kemana-mana kalau ke Turki carinya semuanya baklava pakai madu, nggak pakai yang gula pasir. Alhamdulillah ada ya. Cuman memang susah kalau mau cari di berbagai tempat yang pakai madu gitu ya. Jadi Mhm. intinya usahakan menghindar. Kalau tak terhindarkan, insya Allah maafu anhu. Semoga Allah maafkan. Ya, Oke. Baik. Eh, Menambahkan sedikit, tapi mungkin nanti perlu diskusi lebih lanjut karena ya. di dalam madu pun ada Ada juga glukos. unsur ya, Ya, ada ada unsur glukos. glukosa. Jadi, Apakah glukosanya eh, masuk ke dalam ya, alkohol, pakai alkohol alkohol atau apa tidak. enggak gitu ya? Nah, Iya, tapi mungkin nanti akan diskusi lebih lanjut ya iya, nggak di sini. Baik, iya, terima kasih Ustazah. Kemudian selanjutnya ada Bu Rizi lagi, subhanallah. iya. Em, Kalau di Mekah, oh tadi sebenarnya sudah ya, kalau di Mekah suka Udah, banyak makanya nggak masalah, kotoran karena burung. kan kotoran Ya, baik. burung nggak najis ya. Mm-mm. Mm-mm. Baik, Ya. kemudian lanjut ke Bu Husna. Mau tanya ingus dan iler yang kena mau kena. Oh, tadi sepertinya juga sudah ya. Ingus dan iler kan Iya, ingus dan iler ya, masuk nggak masalah, iya nggak nggak apa-apa. masalah, nggak masalah. Heeh. Nah, kemudian mau tanya tentang cara membersihkan tempat tidur yang kena kencing anak. Dan saya Nah, mencuci pakaian dalam dengan mesin cuci, tapi saya bilas dulu di dalam ember, tetapi airnya tidak sampai luber atau keluar. Itu bagaimana? Nah, iya, seperti itu. Hmm. ya bagusnya Teknis sih tapi sangat memang, bagus. ah, ah, bener, bagusnya memang. Bagusnya memang seperti ini. Ketika itu terkena najis, kita mencucinya pakai air ngalir alias nggak di ember. Maksudnya nggak di ember itu apa? Taruh aja di lantai kamar mandi yang bersih tapi ya kalau lantainya bersih. Atau kalau pakai ember emang harus luber tapi kan jangan sampai juga jatuh kepada tindak pembadiran. Kita nggak mau mubadir karena mubadir itu temannya setan. Ya intinya apa? Kalau bisa satu baju yang kena misalnya atau tiga deh celana anak, udah guyurin pakai gayung aja. Guyur pakai gayung ya, diguyur pakai gayung beberapa kali sampai baunya sudah hilang. Jadi nggak usah juga air ngalirnya tuh sampai ngerujukin deres banget ya sampai hilang kebuang-buang jangan. Efisiensi dalam menggunakan air ini ya. Sampai Rasul saja mengatakan at-taqsit fil isti'malil miyah. Harus irit dalam menggunakan air walaupun kamu berwudu di lautan. Lautan itu kan nggak berbatas gitu ya. Tapi berwudu di lautan, bahkan mandi di samudra, at-taqasit fil isti'malil miyah. Tetap harus irit dalam menggunakan air ya. Menandakan apa yang namanya syariat Islam itu sampai menjaga sumber daya alam ya. Sampai berpikir yang irit, irit, irit bukan berarti kalau irit jadi nggak bersih. Tetap harus bersih, bersihnya nomor satu, tapi sesudah itu jangan mubadir. Jangan terbuang-buang begitu saja. Oke, kalau embernya kecil nggak apa-apa, harus keluar ya. Kalau embernya kecil ya harus luber ya. Kalau nggak sampai luber, nah ini yang kita ngeri, najisnya masih nguplek-nguplek di situ aja. Makanya kalau saya lebih, kalau misalnya bajunya rada lebih banyak, ya mendingan ini ya ditaruh di ember yang secukupnya tidak terlalu besar ya diguyurin sampai embernya keluar airnya luber atau taruh di lantai yang bersih ya maka kita guyur air lantai bersih dia akan lari ke arah pembuangan
ya otomatis akan bersih sendiri. Dan ketika itu dari keran itu lebih cakep. Ya dari keran kita cium, oh udah bersih, udah nggak ada baunya. Ya baru kita pindahkan ke ember. Nah, kita pindahkan ke ember itu lebih lebih nyaman dengan seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Itu teknis Kalau ya. kasur, tadi itu ada Ya, oh yang ya kalau tempat tidur. kasur. Nah, ini bicara kasur, kasur kita kan jenisnya macam-macam ya. Ada kasur kapas. Kalau kasur kapas nyerah itu. Kalau kasur kapas nyerah karena kalau mau digerujuk air sekalipun, kasur kapas digerujuk air itu malah yang rusak kapasnya. Jadi kalau kasur kapas lebih banyak orang mengatakan coba dibersihkan pakai kain yang basah. Kain basah ya, dicuci, digosok, disikat, nanti habis itu dibersihkan lagi pakai kain kering. Sudah kain basahnya juga nggak cuma sekali ya, berkali-kali. Nah, yang mungkin rada lebih enak itu kasur busa yang kalau digerujukin air dia akan tembus, rembes. Nah, itu masih lebih aman. Masalahnya adalah apakah habis Bed. itu kalau dijemur kering. Nah, ini kan kadang ada yang dijemur jadi nggak kering kan ya, apalagi musim kayak begini hujan lagi ya nggak kering. Makanya banyak cara sebenarnya kalau mau mengeringkan sih ya. Ada pemanas, ada heater, tapi kan kita bicara lagi sekarang tentang efisiensi. Ya, yang namanya sumber daya kita udah mau habis, energi mau habis ya. Kemudian juga listrik juga mahal, bensin juga mahal. Makanya sebisa mungkin coba pakai cara yang simpel aja. Tadi ya, pakai kain basah, kain kering, kain basah, kain kering. Sampai betul baunya hilang. Kain basah, kain kering berkali-kali. Ya, sesudah dibasahkan, terus kain basahnya itu dibilas ya. Habis dibilas, kasih sabun, kucek lagi itu ke atas kasurnya. Habis itu pakai kain basah yang baru lagi yang sudah dibilas. Habis itu kain kering, kalau emang sudah selesai, baunya hilang, insya Allah sudah suci. Ya, Sini sayang. Baik, Ustazah. Kemudian ada ini sangat pertanyaannya. filosofis ini. Kenapa Filosofis. Allah mengharamkan babi dan anjing? Ya, Insya tadi Allah. kayaknya udah sempat ya. Iya, untuk Udah sempat ujian. kita singgung sedikit sama seperti kalau Allah mengatakan kepada Nabi Adam dan Siti Hawa, la taqraba hadhihi syajarah. Jangan kalian dekati pohon ini. Pohonnya yang mana ya Allah? Nggak ada. Lah, agak lucu kan? Jangan dekati pohon ini. Jadi harus ada wujudnya. Nah, sama seperti babi dan anjing. Jangan ditanya, babi kayaknya manfaatnya banyak. Oh, dari bidang kedokteran apalagi? Itu yang namanya hatinya, livernya, limpahnya, ususnya babi itu sangat mirip dengan manusia. Makanya hati-hati kalau transplantasi di luar negeri ya. Jangan-jangan dipindahnya dari babi ya, dari organ tubuhnya babi ya. Jadinya kalau mau naudzubillah min dzalik yang namanya transplantasi di Indonesia aja deh atau cari di negara Islam. Jangan di negara kafir ya. Karena memang ternyata manfaatnya dari sisi medis juga banyak. Banyak. Makanya kan kemarin juga kita bicara masalah vaksin juga gitu kan ya. Vaksin yang halal ini, vaksin yang haram ini, karena mungkin ada bersentuhan dengan unsur-unsur babi sedikit yang haramnya. Ya, jadi walaupun cuma sentuhan awal doang, akhir nggak ada, tapi kan tetap tuh. Itu MUI luar biasa, ya. Luar biasa benar-benar menelitinya. Jadi bukan ulama hadis dan tafsir saja, tapi dia kerjasama sama apa? Sama lembaga-lembaga ya. Jadi lembaga-lembaga yang memang kaitannya dengan ahli kimia, kaitannya dengan ahli kedokteran, semuanya itu. Jadi di MUI nggak cuma sekedar ulama, ahli fikih aja enggak. Ya, jadinya memang penting dilihat ternyata hikmahnya pengharaman itu karena memang satu yang jelas sekali jawabannya adalah ujian buat manusia. Enggak semua yang diharamkan itu enggak ada manfaatnya. Ada manfaat duniawi mungkin ya. Tapi ternyata kalau kata Allah najis haram buat seorang beriman cukup mengatakan sami'na wa ata'na. Saya dengar, saya taat. Finish ya. Allahu a'lam bishawab ya. Terima kasih. Kalau darah haid yang masih udah dicuci tapi masih bisa dipakai untuk sholat atau tidak, Ustazah? Boleh Pertanyaan dipakai. dari Rasul Bu pernah Musa. begitu. Iya. Itu boleh dipakai. Rasul pernah ditanya juga begitu oleh salah seorang sahabiat ya. Kalau misalnya masih kita sudah cuci pakai air. Udah dicuci, dijemur tetap darahnya, nodanya masih ada, tapi baunya sudah nggak ada. Dan darahnya sudah nggak ada, tinggal warna, nggak apa-apa kata Rasul boleh dipakai. Oke, baik. Iya. Kalau ini dari Bu Nur Hidayah, mau tanya, kalau ayam disembelih oleh non Muslim tapi baca Bismillah, jadinya halal atau haram, Ustazah? Yang nyembeli non Muslim, jadi yang ngomong baca Bismillahnya itu yang non Muslim ya? Ya. Ya, nah ini penting sekali. Non Muslimnya apa? Non Muslimnya siapa? Gitu ya.
Dan ini kita akan masuk lagi ke dalam polemik fikih yang lumayan panjang. Tapi kalau saya senang ngambil satu dalil ya. Kalau non muslimnya ahlul kitab. Oke, sepakat untuk pernikahan tidak ada ahlul kitab sekarang. Dan jangan-jangan untuk sembelihan juga tidak ada ahlul kitab gitu ya. Tidak ada ahlul kitab, jangan-jangan. Tapi kita cari dulu ketika masih di masa Rasul, ambil aja satu dalil ini. Pernah karena namanya di Madinah itu Rasulullah SAW dengan para sahabat bertetangga dengan Yahudi. Karena orang Madinah itu aslinya perkampungan Yahudi. Ya, jadi ketika sudah Islam masuk, sahabat sudah yang Yahudi banyak masuk Islam, akhirnya Rasul bagi dua perkampungan itu. Ini kampung orang Islam, ini kampung orang non-Muslim, orang Yahudi sebelahnya. Orang Yahudi mau bangun sinagog, ya tempat ibadah, itu selamatan. Selamatan itu nyembelih, ingat ya, yang matinya disembelih boleh kita makan. Pertama, standarnya itu. Disembelih itu bukan dipukul, bukan dipancung, sembelih. Kalau di bule sekarang, walaupun mereka mengatakan Kristen Nasrani, kitabnya Injil, mereka nggak nyembelih. Mereka mancung dari belakang. Makanya nggak boleh. Makanya kenapa akhirnya kita pada belinya ke koser. Koser itu sembelihan Yahudi. Yahudi masih nyembelih. Nggak kayak orang Eropa, orang Barat itu dipancung hewannya. Plek. Udah gitu sebelum dipancung digelonggong alkohol. Kenapa? Karena mereka berpikir kalau namanya disembelih itu sadis. Hewannya kesakitan. Jadi dimabokin hewannya pakai alkohol, kepalanya ditebas pancung, plek. Itu nggak boleh dimakan sama kita, mutlak haram. Makanya ini kalau sembelihan gimana? Asli sembelih dan yang nyembelih orang Nasrani ngucap bismillah. Nah, saya mau ambil dalil ketika orang-orang Yahudi dulu ya di Madinah itu bangun sinagog, dia nyembelih sapi. Ya, dan karena bertetangga dengan umat Islam, itu daging sapi yang sudah disembelih dibagi, dihadiahkan. Itu mereka pengen selamatan gitu ya, selamatan pengen makan, mereka pengen makan. Jadi bukan, kalau sekarang kan musyrik ya, nyembelih sapi kepalanya dipendem di tanah karena mau naikin bangunan. Nah itu nggak boleh dimakan itu udah sesajen ya. Tapi ini enggak, memang mereka mau selamatan, mau tasyakuran karena bangun sinagog Yahudi. Mereka bagi daging-daging sapi sembelihan tadi ke para sahabat. Ya, para sahabat bingung. Ini kami lihat, ya Rasulullah, memang nyembelih, bukan dibunuh, bukan ditusuk, bukan dipenggal, tapi disembelih. Lantas gimana? Mereka kayaknya nggak ngucap bismillah deh. Kita nggak dengar mereka ngucap bismillah, tapi ini asli disembelih kami lihat. Apa kata Rasulullah? Samukum antum. Kalian yang ngucap bismillah saat masak dan saat makan finish. Daging itu nggak dibuang. Ya, jadi karena sudah lihat disembelih. Mungkin saya akan ngambil yang itu aja. Kalau memang asli disembelih pakai bismillah silahkan. Dimakan nggak apa-apa. Ya. Sangat mengagumkan. Kemudian ini dari Bu Rizka Zahro. Perbedaan yang tentang 4 mazhab, apakah kita boleh memilih salah satu atau harus memilih salah satu atau boleh ganti-ganti? Kalau saya lebih ambil pendapatnya Ustadz Adi Hidayat ya. Kalau yang bisa baca tulis Arab, paham bahasa Arab, tahu literatur Arab, silahkan tanpa madhab. Artinya apa? Semua hadis Rasul itu kan diriwayatkan oleh imam-imam madhab. Hadis-hadis berkaitan dengan fikih. Jadi ambil maksudnya tanpa madhab tuh tanpa terikat satu madhab baku. Jadi kayak tadi, untuk pendapat ini kita ambilnya Syafi'i. Untuk pendapat yang, misalnya sholat kita ngambilnya Syafi'i. Tapi untuk pakaian kita ngambilnya Maliki. Untuk haji dan umrah kita ngambilnya Hanafi. Saya begitu lebih bagus. Tapi kalau yang ngerti literatur. Tapi kalau yang nggak ngerti gimana? Kebingungan Ustazah. Apalagi kalau yang aduh banyak pendapat, saya udah satu aja deh silakan. Pilih satu, pegang teguh. Gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih. Kemudian dari Bu Eka, Ustazah mau tanya bagaimana cara mencuci pakaian di mesin cuci dengan sekali bilas agar pakaian memenuhi syarat sesuai syariat Islam. Dengan satu tabung maksudnya. Ya, jadi dikeringkannya di situ juga ya, kan ada ya. Dicuci di situ, dikeringkan di situ. Sekali lagi untuk yang kena najis, khususnya pipis anak, mohon maaf, nggak bisa langsung cemplung, tetap harus pakai ember dulu di luar. Di luar itu entah ember, entah langsung kucur dari keran, entah sama gayung, pokoknya itu sisihkan dulu, bersihkan dulu, baru masukkan ke situ. Selesai, finish. Air dulu, ya air sesudah kita bersihkan. Kalau keringat-keringat itu oke, nggak masalah. Langsung isi air, kasih sabun, dan masukkanlah pakaian-pakaian yang kena ompol tadi yang sudah kita bilas. Yang sudah dibilas, yang kena ompol, yang sudah bersih, silakan jadikan satu dengan pakaian-pakaian yang ngantornya suami, ya, yang mungkin cuman keringetan, itu boleh jadikan satu. Kalau yang kena najis sudah dibilas, langsung kasih air, kasih sabun. Habis itu
bilas kan tetap akan ada bilasan ya, nggak langsung dari sabun langsung dikeringkan kan. Habis sabun, habis itu dibuang, ya habis itu air, habis itu dikeringkan. Wallahu a'lam bishawab ya. Kemudian kalau kita bekerja di hotel, mungkin sebenarnya nggak hanya hotel ya ini ya. Iya, Kemudian perkantoran juga begitu, ada klorinnya. Nah, iya, gimana wudunya kita tuh gimana? Karena di iya. kantor saya juga begitu. gitu. Pasti Gimana ada ini klorinnya Ustazah? ya gitu ya. Nah ini dia, itu namanya udah maafu ya. Apalagi mandi rada susah. Kalau wudhu sih masih gampang. Wudhu itu kan simple ya. Wudhu pakai gelas aqua itu, yang gelas air kemasan, itu wudhu sudah bisa pakai itu sebenarnya ya. Wudhu itu pakai itu sudah sah, artinya nggak harus seember, 2 ember, itu cuman orang Indonesia yang wudhu seember, mandi 3 ember, kita manusia ikan gitu ya. Jadi kalau di Timur Tengah itu sangat-sangat, mereka tuh sangat-sangat simple. Orang-orang yang memang sangat irit menggunakan air karena Rasul udah wanti-wanti dari dulu. Ini masalahnya adalah kalau tinggalnya di hotel, mandinya mandi wajib. Itu sudah maafu ya, dimaafkan. Ingat, air yang lebih dari 2 kulah, lebih dari 2 kulah tuh lebih dari 40 galon. Tampungan air di hotel-hotel pasti lebih dari 40 galon. Itu kemasukan apapun, termasuk kemasukan bangkai manusia sekalipun. Mayat itu sudah tidak ada najisnya sama sekali, apalagi cuman klorin. Jadi ini bukan air di bak mandi kita yang kecil ya. Bak mandi kamar mandi memang kecil. Nah itu yang kita riskan, wanti-wanti. Jangan masukin apa-apa dulu karena embernya juga kecil. Nggak sampai 40 galon. Tapi kalau air di tampungan yang sudah lebih dari 40 galon alias 2 kulah, kalau kata Imam Syafi'i, itu sudah nggak akan tercemari dengan najis apapun juga. Dianggap sudah oke, nggak masalah. Ya klorin apalagi, klorin bukan najis kan ya. Cuman memang kemasukan sesuatu zat yang walaupun Jadi tadi nggak kosong disebutkan lagi. sudah tidak kosong, nah itu dia. Wallahu a'lam bishawab. Baik, kemudian dari Bu Etika, kalau mimpi basah tapi tidak keluar cairan, apakah harus mandi wajib juga? Tidak. Tadi Rasul kan mengatakan in ra'atil ma wajabatil ghusl. Kalau lihat air, kalau basah dalemannya baru wajib mandi. Jadi kalau nggak basah nggak usah mandi wajib. Oke, baik. Ini kasihan ada Kemudian, yang nanya nih, kalau gitu boleh nggak mengkonsumsi gula pasir? Kalau saya sih tidak mengkonsumsi ya, karena juga saya pakainya lebih ke dokter tapi ya. kesehatan. Nah, dari unsur kesehatan ya, Dokter Agus Klinik Sehat, Dokter Zaidul Akbar nggak pernah ngasih solusi untuk pakai gula pasir ya. Cari yang lain, gula tebu deh. Bukannya gula pasir dari tebu, nah maksudnya gula tebu yang asli tebu gitu ya. Silahkan, nggak apa-apa. Tapi kalau aduh saya belum bisa, nah kalau memang belum bisa, coba tanyakan ke 2 dokter tadi, solusinya apa? Ya, coba tanyakan solusinya apa. Ya, Allah alam bisawab ya. Kemudian, kalau kita sudah tahu apa kita harus bertobat kepada Allah atas dosa yang tadi kita makan makanan haram, apakah yang kita nggak tahu itu ya. berpengaruh terhadap kesehatan kita? Insya Allah taubatan nasuha menutup segala. Itu enaknya. Jadi kalau orang sudah taubatan nasuha, sudah benar-benar nggak bakal balik lagi. Jadi taubatnya bukan taubat sambal pedes ilang-ulang ya. Jadi betul-betul udah nyesel, nggak mau ngulang lagi. Nah itu sudah diputihkan oleh Allah. Ketika sudah diputihkan, insya Allah Allah jaga semuanya. 0 lagi hitungannya. Udah riset ya. Jadi nggak usah khawatir kalau yang masa lalu sudah biarkan berlalu. Ingat dan jadi pelajaran saja agar tidak terulang lagi. Ya, tapi benar-benar jangan diulang ya, dan finish buat kita. Insya Allah sudah maafu, diampuni oleh Allah dan dihapuskan. Termasuk kesehatan insya Allah dijaga ya. Amin, amin. Kemudian kalau kita diberi kue yang ada rumnya, nah sebaiknya dibuang atau bagaimana ini Ustaz? Ini juga teknis tapi sangat berharga ini Ustaz. Iya, betul ya. Ada roomnya. Kita tahu setelah ngunyah baru kerasa kan. Memang, boleh nggak dikasih ke tetangga yang non Muslim? Kalau ada hewan sih mendingan dikasih ke hewan ya. Kadang-kadang kita berpikir gini, kita dikasih makanan yang ada daging babinya. Kasih aja deh ke orang non-muslim. Aslinya, di Injil yang asli, di Taurat yang asli, boleh nggak makan babi? Nggak boleh. Nggak boleh, aslinya itu kan sudah didistorsi sama mereka, jadi mereka boleh-bolehin. Aslinya manusia ini nggak boleh makan babi. Di Injil, di Taurat ada. Mereka rubah ayat tadi, jadi lucunya perubahannya itu jadi babi yang nggak boleh dimakan itu cuma babi hutan yang hitam.
babi kota yang putih, yang pink itu boleh dimakan. Astagfirullah. Itu dirubah, aslinya nggak boleh. Ya, makanya ini penting buat kita. Kalau memang paling aman sih kasih aja ke hewan ya, selesai. Jadinya alkohol pun mereka nggak boleh mabuk-mabukan, dari dulu itu nggak boleh mabuk-mabukan ya. Ya, tapi ternyata ya begitulah manusia. Karena itu enak, maka dicari cara. Ya, katanya sih enak, mabuk itu enak kan, bisa melupakan masalah. Padahal bukan menghilangkan masalah ya, hanya melupakan masalah. Begitu sadar makanya masalahnya masih ada, dia mabuk lagi ya. Nah, ini yang paling repot ya. Jadi sebisa mungkin memang tidak dikasih ke manusia ya. Oke, baik. Terima Terus kasih Ustazah. Kemudian yang tadi kita dapat nasi kotak. Nah, kita kan nggak tahu nih cara penyembelihannya. Seperti apa? Bismillah. Apalagi nasi kotak, Bismillahirrahmanirrahim. nasi padang ya. Bismillah. Bismillah. Seperti yang Apalagi Yahudi nasi tadi. padangnya udah terkenal loh, itu mah yang ada logo halalnya, kita ingat tuh udah Bismillah. Baik, kemudian dari Bu Hastin, kalau gumohan bayi itu Iya, najis iya, atau tidak gumoh, Ustazah? gumoh. Gumoh ini bayi yang biasanya yang suka gumoh tuh masih ASI eksklusif ya? Iya. Ya, masih ASI eksklusif. Sayangnya yang hadis berbicara itu tentang pipis, tidak bicara tentang gumoh. Jadi kalau gumohan itu apalagi gumohnya bau ya. Namanya gumohan itu kan dari perut keluar lagi gitu ya. Dari perut keluar lagi dan rata-rata bau itu karena itu muntah sebenarnya. Maka dicuci pakai air saja ya. Jadi ingat alat bersuci utama adalah air, bukan sabun. Ya, air, pakai air aja nggak masalah ya. Baik, baik. Perlu dicuci atau cuma perlu dielap aja Ustazah? Ya, kalau bisa dicuci lebih bagus dicuci. Cuci Baik. aja pakai air mengalir sedikit gitu ya, pakai gayung. Sedikit aja sudah hilang gumoh. Biasanya gumoh kan nggak banyak ya. Kalau banyak namanya bukan gumoh, jadi muntah ya. Tapi kalau gumoh kan biasanya sedikit. Dan ada juga gumoh yang karena dia cuman keluar, minum susu keluar, nggak ada baunya. Simple itu kalau nggak ada baunya ya. Kalau nggak ada baunya, minum susu terus keluar lagi nggak ada baunya, oke ini bukan muntah, mungkin baru sampai nggak sampai ke dalam diolah sudah keluar lagi baru sampai dada kayaknya. Nah itu nggak apa-apa ya, sepakat kalau nggak ada baunya. Tapi kalau misalnya dia ada baunya, harus dicuci pakai air. Ya. Kemudian pertanyaan terakhir nih Ustazah. Gula pasir Gula dengan pasir gula lagi. batu, kayaknya ahli kimia yang tahu nih. Itu sama nggak esensinya? Sama Ustazah, sama-sama Sama kan ya, glukos. cuman Ya. gulanya dipadetin kan ya. Ya. Gula pasir yang dibekukan, dibentuk kotak-kotak ya. Sama sih, intinya memang manis. Apalagi kalau sudah pakai pemanis-pemanis ya, ada saccharin, ada apalagi namanya jenis-jenisnya pemanis buatan itu yang lebih bahaya lagi. Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustazah, ini sudah jam 11. Terima kasih jazakallah khair atas Iya, penjelasannya yang sangat bermanfaat. Nah, ini panitia menitipkan pesan. Kan masih ada satu materi lagi nih Ustazah. Kalau misalkan disambung untuk selanjutnya bagaimana Ustazah? boleh. Kita masih Pertemuan ada satu apa selanjutnya, dua ya? Satu apa dua materi? mungkin panitia ada yang membantu? 2 kali pertemuan Baiknya lagi seperti apa? ada. Masih dua kali Baik. lagi. Jadi kita masih punya 2 kali. Insya Allah memang akan ada Fikih Toharo 1, Fikih Toharo 2. Ya, jadinya di tiga pertemuan itu kita bahas Toharo 1 dengan Toharo 2. Kayak tadi kan belum selesai ya? Ya. Bab istinja. Ya, baik Ustazah. Terima kasih jazakallah khair. Kemudian ini ada door prize dari panitia. Mohon Ustazah Erika berkenan untuk memilih 3 penanya yang menurut Ustazah terbaik gitu. Semuanya baik. Kita pilih yang terbaik. Masya Allah. Ustazah, Insya Allah. Pilih 3 penanya. Berarti saya harus lihat room chat tadi ya. Iya, Ustazah. Di room chat pertanyaan yang lumayan panjang tadi ya. Iya, pertanyaan yang lumayan panjang. Coba dari Husna Khairun Nisa, ini penting. Kalau kita sudah pernah makan daging bakso, ternyata daging bakso celeng, ya salat apakah diterima atau tidak? Ya itu satu. Iya, kemudian tadi ketemu ya? Oke. Iya. Kemudian ada pertanyaan lagi. Rizi Herdiana ya, ayam fast food. Rizi. Karena ini juga banyak pertanyaan beliau, ya Mbak Rizi dapat banyak gak cuman fast food ini, gimana kalau makan di luar, nggak hati-hati ya. Sama Mbak Baik. Astri,
pegawai pekerja hotel. Baik, Mbak Astri. Oke. Sebentar. Nah, ini